Oke, terima kasih banyak. Sehat? Sehat ya. Tema malam hari ini cukup menarik karena membahas tentang TikTok. Jelas ya suara saya? Oke. Cukup jelas suara saya? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang TikTok. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya, karena siapa sih sekarang tuh yang nggak tahu tentang TikTok? Mudah banget untuk di-share, mudah banget untuk di... Oke, wait. Better kah? Nah, untuk sekarang malam hari ini kita akan ngobrol tentang strategi berjualan yang efektif di TikTok Shop. Nah, dengan Bapak Satria David Hambali. Wah, malam hari ini ada dua ini narasumbernya. Biasanya saya cuma satu orang. Sekarang saya dua orang. Boleh sapa-sapa dulu ya. Pak David, Pak Satria, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, Saya juga syukur, alhamdulillah baik. Agak terputus-putus host ininya ya, sinyalnya. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang berjualan di TikTok Shop. Ini berarti juga live shopping juga apa gimana nih, Pak? Mungkin sedikit spoiler. Oke, mungkin terkait konten dulu dan konsep besarnya dulu ya. Jadi kita akan, sebenarnya kalau misalkan ngomongin TikTok Shop, ini ada 2 poin hal yang penting. Itu tentang, 3 mungkin ya, lebih tepatnya 3. Konten, live, dan juga ads. Cuman kita akan bahas konsep besarnya dulu, dan juga sedikit-sedikit tentang konten. Jadi kalau misalkan nanti ingin diadakan lagi gitu tentang webinar TikTok Shop, boleh banget kita bahas konsep besarnya dulu. Yang penting kita paham nih inti dari penjualan TikTok Shop itu seperti apa. Gitu. Oke, siap. Mungkin boleh dimulai dulu mungkin ya. Biasanya tuh saya harus menjelaskan dulu Pak tentang iCommunity, sekilas tentang iCommunity. Tapi untuk sekarang boleh deh kita mulai dulu presentasinya dari Pak David dan Pak Satria. PPT-nya jadi satu atau gimana? Jadi satu, jadi nanti bakal berbarengan ya antara aku dan juga Pak Ega untuk menjelaskan terkait TikTok Shop. Iya, Cuman aku betul. bakal share screen dulu ya, saya izin share screen. Bisa dimulai sama Pak Ega nanti untuk pembukaan dan Boleh, boleh. Wah, bisa saya langsung mulai ya. Oke, tapi let's bring it on. Oke, sudah tampil Kak David. Terima kasih. Suara saya cukup jelas Kak David ya? Jelas, Pak. Oke, thank you. Oh, jelas banget. Jelas banget ya. Oke, muka saya juga jelas ya, tidak astral ya. Takutnya mukanya patah-patah nih, enggak ya? Aman, Pak. Aman ya, aman. Oke, baik. Selamat malam semuanya yang sudah bersiap di ruangan Zoom ini, di mana semuanya saya harapkan dalam kondisi sehat tentunya, dan kemudian hari-harinya berjalan dengan lancar juga, termasuk hari ini, di mana kita akan kupas sedikit demi sedikit, dan mungkin ada beberapa spoiler juga yang mungkin bisa jadi insight untuk Bapak Ibu semua yang mau maupun sudah berjalan bisnisnya di TikTok Shop, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi perkenalkan kembali, saya Satria Mega, saya adalah Business Manager dari PT Mea Digital Marketing, di mana saya
bertanggung jawab untuk sales department dan juga operations department yang sekarang berubah menjadi account and service. Saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak David, di mana Kak David ini adalah business development eksekutif kita yang in charge untuk marketing department. Nah, jadi ada beberapa strategi nih. Kalau misalnya kita sendiri kan maksudnya sebagai pembeli nih udah ini ya dari Pak siapa tadi ya, sempat tercetus kalau selama ini wah saya jadinya sering belanja atau malah keluarga saya seringnya belanja lewat TikTok Shop. Nah, pada kali ini kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang how to be the seller gitu. Jadi kita nggak cuma sebagai yang mengkonsumsi saja, tapi kita juga sebagai seseorang yang aktif juga di e-commerce baru ini gitu. Nah, boleh Kak David kita mulai strateginya? Sebelumnya mungkin kita mau kenalin dulu nih Pak, terkaitnya digital marketing dulu. Oh, sure. Yes, tentang MEA dulu, silakan. Oke, jadi untuk gambaran besarnya kurang lebih seperti ini. Jadi MEA sendiri itu adalah digital marketing agency nih, yang memang kita progresif untuk jasa-jasa dan juga terkait inovasi-inovasi teknologi, yang mana untuk membantu nih penjualan teman-teman kita yang berbisnis di online, untuk kita bantu kelola terkait ads-nya, ataupun sosial medianya, ataupun e-commerce maupun social commerce gitu. Selain itu juga kita ini punya platform nih namanya Salesforce Academy, di mana siapapun bisa mengajar di sana ataupun bisa belajar di platform tersebut. Untuk materi ataupun pembahasannya pun dibebaskan sesuai dengan keahlian dan juga minat dan bakat masing-masing, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk inovasinya pun biasanya kita membuat inovasi-inovasi tools. Tools ini biasanya untuk mempermudah, lebih tepatnya mempermudah dalam membuat strategi di social commerce ataupun e-commerce. Contohnya kita ada tools Sebari, lalu ada tools juga Shopee Tools dan juga Robotalk nih, mana itu semuanya mempermudah, lebih tepatnya mempermudah dalam membentuk strategi ataupun riset. Nah, ini untuk visionnya sendiri, perusahaan kita adalah visinya adalah menjadi sahabat terbaik bagi pelaku usaha untuk mencapai keberhasilan bisnis. Karena kami memiliki visi ini di mana setiap pelaku usaha dapat menerapkan digital marketingnya terbaik gitu ya, dan berdasarkan strategi dan data yang tentunya akurat dan didukung dengan inovasi-inovasi teknologi yang terbarukan. Gitu. Selain itu, kita harapannya tidak hanya memberikan jasa-jasa aja gitu ya. Kalau misalkan dari pelaku usaha yang tergabung di kita ingin belajar sendiri, ingin lebih mandiri, kita biasa mendampingi gitu. Mendampingi dengan adanya kelas online, webinar, workshop dan sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi bisnis gitu. Dan juga biasanya kita memberikan konsultasi gratis nih buat teman-teman yang memang udah tergabung di komunitas kita. Dan our mission-nya sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah memberdayakan wirausaha UMKM melalui jasa digital marketing yang tepat, sehingga bisnisnya diharapkan bisa berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Lalu yang kedua itu kita menginspirasi nih pelaku usaha agar bisa menerapkan strategi digital marketing yang memang cocok dan juga sesuai dengan kondisi bisnisnya. Dan yang ketiga adalah mengedukasi komunitas untuk berbagi skill dan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya, gitu. Sehingga nantinya bisa memberikan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Nah, kita langsung masuk aja ke TikTok Shop-nya itu sendiri. Ngomong-ngomong terkait TikTok Shop atau dunia digital kali ini itu cukup menarik ya Pak. Sangat menarik. Ada yang dinamakan dengan e-commerce, ada yang juga dinamakan dengan social commerce. Nah, sekarang ini yang lagi booming atau yang lagi happening banget nih di Indonesia lebih tepatnya, yang kayaknya kalau kita perhatikan lagi bakar duit banget nih. Jadi promonya lagi besar-besaran. Itu ada TikTok Shop. Jadi TikTok Shop ini cukup berbeda dan cukup unik dibandingkan Shopee, Lazada maupun Tokopedia karena dia base-nya adalah social commerce. Di mana kalau misalkan di e-commerce itu kita ibaratkan sebagai mall, di mana kalau misalnya kita login ataupun masuk ke platformnya, orang-orang udah pasti tujuannya adalah untuk jual beli, untuk beli gitu ya Pak. Ya, kalau belanja langsung lah. Iya, betul, secara langsung gitu ya. Kalau TikTok Shop ini kita mau nggak mau ya kalau buka TikTok itu tujuannya adalah untuk hiburan. Itu yang membedakannya. Hiburan, terus tiba-tiba nemu, oh ini barangnya lucu nih, barangnya unik nih. Kayaknya lama-lama butuh nih barang. Nah, itulah fungsinya dari social commerce, di mana memungkinkan untuk pengguna dan juga kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Gitu. Jadi memang di TikTok Shop ini itu kita mainnya adalah sosial media.
bisa menghibur dulu gitu. Tujuannya menghibur, menarik minatnya, jadi menarik trafficnya agak berbeda nih dengan social commerce ya Pak. Betul. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ya apa ya dinamakan e-commerce sendiri itu kan memang dia itu sudah sifatnya seperti yang tadi disebutkan oleh Kak David. Itu sifatnya sudah seperti mall lah kalau di offline ya. Orang itu udah tahu ketika mau datang ke situ biasanya nggak jauh untuk ya belanja ya. Untuk belanja apapun barang yang memang dia butuhkan, itu udah tahu. Tapi kalau misalnya masuk ke social commerce, keunikannya adalah kita kadang-kadang nggak butuh juga, tapi tiba-tiba loh kok tertarik sama satu barang yang mungkin kita lihat di satu konten. Gitu. Satu seperti itu. Yang kedua mungkin orang yang sudah biasanya ini orang itu ngisi waktu macam-macam termasuk nonton live. Gitu. Ada juga yang tertarik ketika, oh gila pembawaan hostnya sangat menarik sehingga dia tuh tertarik gitu kan. Ketika menjelaskan satu produk itu sangat menarik, kemudian menimbulkan menimbulkan keinginan untuk membeli. Padahal nggak butuh-butuh amat sebetulnya gitu. Tapi, nah kita kan nggak sekedar menjual barang itu tidak sekedar yang dibutuhkan saja, tapi yang diinginkan juga gitu ya sebagai tambahan. Memang kita kalau misalnya jualan itu akan lebih efektif untuk yang dibutuhkan. Tapi apa kabar dengan yang diinginkan juga oleh society? Gitu. Karena ini adalah social commerce di mana berawal dari sosial media dan dia sudah punya komunitasnya loh. Beda halnya dengan e-commerce. E-commerce sendiri kan dia bikin dulu baru mengumpulkan masanya kan, mengumpulkan trafficnya setelahnya gitu. Tapi kalau itu masanya sudah terbentuk gitu. Jadi orang-orang yang memang nantinya akan dipilah dan dipilih, semua orang tuh pasti punya kecenderungan belanja kan sebetulnya. Cuma orang itu lebih diarahkan kemana sih belanjanya? Apakah dia suka itu produknya yang berupa fashion kah? Atau misalnya misalnya yang terkait dengan makanan dan minuman atau lain sebagainya seperti itu. Oke, dilanjutkan. Nah, betul banget ya Pak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin TikTok, TikTok Shop ini awal mulanya dari aplikasi TikTok, gitu. Di mana semua orang awalnya kalau kita tahunya TikTok ya joget-joget aja gitu. Cuman kesini udah makin berkembang lagi, orang-orang bisa mengedukasi, menghibur, jadi nggak cuma joget-joget aja gitu. Terus kalau misalnya kita lihat dari data, kalau TikTok ini itu saat ini dihitung dari akhir 2022 lebih tepatnya, itu udah ada 1,4 miliar pengguna aktif bulanan di dunia. Nah, Indonesia sendiri itu di urutan kedua dengan jumlah pengguna aktifnya bisa mencapai 9,1 juta orang. Nah, kalau kita lihat dari angkanya itu cukup luar biasa banyak ya Pak. Ya. Dan dari banyak pengguna TikTok ini tentunya peluangnya pun untuk menjangkau pasar-pasar yang kita harapkan itu juga besar. Betul. Jadi luas sekali. Nah, betul. Ini berarti hampir sepertiganya penduduk Indonesia ya, 99 juta orang pengguna dan aktif. Jadi tidak hanya orang yang bikin akun lalu tiba-tiba menghilang, pengguna aktif itu yang memang mereka sehari-harinya membuka aplikasi tersebut memang dengan satu tujuan tertentu. Jadi entah dia melihat dari sisi hiburannya, jadi dia lebih senang lihat kontennya, atau ada memang juga yang senang belanja. Kalau saya senang dua-duanya, lihat konten, habis lihat konten saya cenderung berbelanja. Seperti itu ya Kak David. Kak David juga sama ya seperti saya ya. Iya betul. Kita ini kayak 11-12 ya Pak. Betul. Jadi itu memang gini, kalau misalnya dari TikTok sendiri dia itu punya jadi punya misi gitu di tahun 2023 ini. Jadi kita karena nanti dijelaskan lebih dalam ya, karena kita adalah partner resmi dari TikTok ya, di Indonesia. Nah, kita tuh dapat informasi bahwa TikTok ini adalah satu platform yang ingin menghilangkan citra dulunya yang negatif ya. Maksudnya negatif itu karena banyak orang yang memang bikin kontennya itu tidak berfaedah. Gitu. Banyaknya seperti itu ya gitu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Orang itu lebih banyak bikin konten-konten kreatif, menghibur, sekaligus itu tuh mengarahkan ke sesuatu yang positif. Di antaranya salah satunya adalah sales atau penjualan gitu. Jadi di sini sendiri kalau misalnya ini kan kreativitas dari berbagai konten kreator maupun agensi itu kan di ini ya, maksudnya sangat dibutuhkan gitu. Otomatis ini juga kan tidak hanya dilakukan oleh penjual saja, tapi banyak pihak lain tuh terlibat dalam proses kreatifnya. Jadi otomatis dengan apa yang sudah digariskan oleh TikTok sebagai misi di tahun 2023 ini, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan juga sebetulnya. Selain banyaknya penjualan yang sebagai imbas di mana itu sudah berjalan dengan baik seperti itu. Oke.
Nah, kalau misalkan ditanya mengapa TikTok Shop menjadi platform yang efektif untuk berjualan, itu kalau kita lihat-lihat ya Pak, Yes. karena ada fungsi dari shop entertainment gitu. Jadi memang ada fungsi hiburannya. Terus kalau kita lihat dari kebiasaan orang Indonesia, gimana kalau misalnya kita mudah ini ya Pak, mudah kebawa arus gitu. Kalau misalkan Mudah. Iya. ada orang yang pakai baju yang benar-benar lucu, terus kita kayak tiba-tiba, oh ya ini ya gitu. Gitu ya Pak. Ya, betul. Mulainya mungkin TikTok Shop bisa berkembang di Indonesia dan cukup bagus tuh mungkin dari situ juga ya Pak. Dari situ juga, karena Indonesia ini kan tipikal netizennya itu kan haus akan informasi yang pertama. Yang kedua ya haus akan ide baru. Jadi ide baru itu kan misalnya kan suka ada yang bikin konten tentang outfit of the day. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa banyak orang di luar sana yang sekiranya mungkin ketika mau ke acara tertentu itu masih pusing. Jadi mau cari referensinya gitu kan kalau misalnya di platform lain mungkin terlalu luas ya. Anggaplah kita misalnya masuk ke e-commerce. Mau cari outfit kondangan gitu yang muncul berapa banyak gitu ya. Tapi kalau ini kan udah terlihat seperti misalnya udah terkerucutkan kayak misalnya baju untuk undangan itu udah kelihatan jatuhnya seperti apa gitu ya. Karena ini kan bentuknya video ya, video-video tersebut yang dibuat konten gitu menjadi cerminan ketika seseorang itu membutuhkan ide gitu seperti itu. Jadi ketika nanti memutuskan untuk membeli dari keranjang kuningnya juga udah kebayang, oh nanti jatuhnya di badan saya seperti ini. Nah itu kelebihannya sih sebetulnya kalau di TikTok. Gitu. Jadi kurang lebih itu berarti pangsanya udah bisa menggambarkan nih kira-kira kalau misalkan barang itu akan seperti apa ataupun misalkan alat gitu ya kayak kalau nggak salah itu dari data TikTok itu ada beberapa elektronik yang memang benar-benar laku banget di TikTok Shop gitu. Dan itu tuh dari lucu gitu, dari tampilannya lucu, terus konten-kontennya juga menarik gitu ya. Betul. Yes, betul sekali David. Kalau misalnya kita lihat dari data pun, dari data ini tiap tahunnya meningkat nih Pak, terkait data pengguna TikToknya. Bahkan kalau misalkan di per Januari 2023 tuh Indonesia udah nyampe ke 109,9 juta pengguna yang aktif. Peluangnya memang besar banget nih di TikTok Shop untuk saat ini. Betul. Dan itulah yang banyak menjadi peluang juga ya, karena satu tipe pengguna aktif juga, maksudnya tidak hanya terpaku di satu jenis barang biasanya. Jadi contohlah ada satu pengguna TikTok yang dia belanja di TikTok Shop, dia itu misalnya beli fashion muslim gitu ya, beli fashion muslim. Nah, nanti akan ada juga dia tiba-tiba membutuhkan aksesoris juga gitu untuk fashion muslim tersebut gitu ya. Misalnya faktor-faktor yang menjadi tambahan itu biasanya kan makin dikuatkan nih oleh adanya konten kreator yang bikin video, belum lagi pas lagi di live gitu. Jadi itu tuh seolah-olah akan membentuk kolam baru juga seperti itu gitu. Nah, sebetulnya kan ini bukan kolam baru juga sebetulnya, karena di e-commerce sebelumnya sudah seperti itu. Misalnya ada sebuah toko online yang berjualan fashion muslim dengan berbagai kelengkapannya dari A sampai Z, tapi kadang-kadang orang itu butuh visualnya seperti apa. Nah, kalau misalnya soal SKU belanja di TikTok itu biasanya kan memang orang tetap ya lihatnya juga di SKU itu di TikTok Shop berupa gambar saja, videonya nggak ada. Cuma kelebihannya kan dia bisa masuk ke akun kontennya, akun kreatornya gitu untuk melihat berbagai konten yang mungkin terkait dengan si barangnya. Nah, kalau misalnya di e-commerce sendiri itu masih less orang-orang yang melakukan kegiatan itu. Makanya ini yang membuat TikTok itu menarik sih sebetulnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat per Desember 2022, ini kenapa sih orang-orang di Indonesia itu cenderung belanja di TikTok Shop? Selain kita tahu ya bahwa TikTok Shop ini lagi gencarnya banget bakar-bakar duit gitu, makanya harganya jatuh lebih murah gitu dibandingkan e-commerce. Terus promo dan vouchernya pun sekarang lagi banyak banget gitu, kayak gratis ongkir, lalu voucher diskon itu relatif banyak gitu dibandingkan kalau e-commerce kalau kita dibandingkan dengan social commerce dan e-commerce. Selain itu, keunggulan di TikTok Shop ini live-nya nih. Jadi live-nya tuh benar-benar kalau misalnya kita lagi scroll tiba-tiba ada yang lagi live dan live-nya tuh rata-rata lagi jualan, apalagi sekarang
lagi happening nih Ramadan sale. Itu orang-orang Yes. kalau misalkan di live tuh rata-rata jualan kalau aku lihat, Pak. Betul, betul, betul. Hmm. Karena kalau misalnya gini Kak David, nah untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua juga, jadi gini, kalau misalnya di konten sendiri itu kan memang kecenderungannya untuk soft selling sebetulnya. Jadi soft selling itu kan kegiatan di mana kita itu kalau jualan terlalu keras, itu orang malah nggak tertarik. Jadi konten itu kan dibikin menghibur, lucu, inspiratif, dan mengedukasi. Itu yang lebih menarik untuk orang menonton video. Nah, sementara kalau untuk live, itu berarti kan orang biasanya untuk tertarik masuk live ke satu toko atau akun gitu ya, itu biasanya udah tahu kualitas kontennya seperti apa. Oh, ternyata kontennya seperti ini, produknya seperti ini. Saya mau lihat sekarang gayanya dia berjualan seperti apa. Ternyata heboh nih dia jualannya. Kalau misalnya di live itu dia memang apa ya? Kita sarankan sih untuk hard selling aja ya. Karena itu memang waktu dan tempatnya untuk hard selling gitu untuk ketika di live sendiri. Makanya kan suka lihat ya kalau misalnya di live itu heboh lah ya si hostnya gitu. Misalnya dalam menawarkan harganya, promonya seperti apa, benefitnya seperti apa. Wah itu udah berbusa lah seperti saya sebentar lagi. Ya seperti itu. Penuh semangat kan. Oke. Berarti kalau misalkan dari marketingnya sendiri, TikTok Shop ini udah lengkap nih. Kita bisa mau ninjau secara soft selling kah? Atau memang hard selling kah? Jadi kalau misalnya konten itu benar-benar soft selling, kita ngedukasi, memberikan hiburan, terus secara tidak langsung ada keranjang kuningnya juga. Jadi kalau misalkan dia ingin check out, tinggal check out. Kalau misalkan di live, mereka benar-benar harus hard selling. Nah, hard selling-nya pun pasti ada beberapa teknik yang biasanya host-hostnya pun punya beberapa karakter ya. Ada beberapa personal branding yang biasanya mereka bangun sendiri. Dan uniknya lagi adalah kalau di TikTok Shop ini host itu menjadi penentu nih kalau misalnya di live. Dia penontonnya akan ramai atau enggak tuh menjadi penentu juga nih, Pak. Betul. Ya, anggap aja lah kayak misalnya dari Bapak Ibu mungkin tahu Bunda Korla ya. Meskipun dia nggak jualan sih sebetulnya. Cuma dia kan live ya. Ketika live itu yang ditunggu-tunggu adalah gayanya dia ketika membicarakan satu topik. Nah, ini juga yang dilakukan oleh para host yang menjual barang gitu. Menjual barang dari TikTok Shop gitu ya. Di TikTok Shop sendiri, jadi orang itu punya personanya. Jadi punya personal branding yang dia jual. Menariknya seperti apa, apakah gaya penyampaiannya atau memang barangnya juga harus misalnya memiliki ini ya, memiliki awareness yang tinggi. Tapi kalau misalnya orangnya nggak bisa nyampein juga kayaknya kita juga males ya Kak David ya. Iya. Misalnya produknya udah bagus nih kan, orangnya udah cukup dicari orang gitu ya. Tapi ternyata kayak ogah-ogahan gitu, udah kayak gitu terus ngobrol sendiri gitu. Misalnya hostnya ada 2, dia malah ngobrol tuh sesama host gitu. Kayak nggak aware bahwa banyak audiens di situ gitu. Nah itu yang menjadi penentu juga bisa dibilang seperti itu ya, karena orang itu kan kayak ini ya, dia itu seperti frontliner-nya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu juga tahu ya, kalau misalnya di offline store juga gitu ya, itu kan pasti ada para frontliner yang nggak akan sibuk ngobrol sama temennya gitu. Dia pasti akan bertanya apa yang bisa saya bantu. Mungkin saya bisa ngasih saran tertentu terkait apa yang Anda cari. Misalnya biasanya orang kan kayak masih bingung ini kira-kira cocok atau pantas nggak buat saya gitu. Nah si host sendiri kan seperti itu ya. Gitu. Jadi memunculkan semangat baru orang untuk berbelanja gitu. Dengan tentunya mencocokkan gitu ya, mencocokkan profiling orangnya dengan barang yang dijual seperti itu. Oke, terus di sini ada iklan produk yang terus muncul. Hal ini pun menjadi poin plus nih dari TikTok Shop. Gimana kalau misalnya kita tahu nih kalau kita nawarin barang itu nggak cukup sekali ya, kita harus ngingetin ini ada barang ini loh yang unik gitu. Ini loh manfaatnya banyak loh, dan itu tuh kalau di TikTok Shop iklannya tuh mudah buat ada lagi gitu tuh. Dan itu tuh nggak henti-henti gitu. Makanya orang-orang mulai menarik simpati mungkin, dan juga bisa menarik kayak ternyata ada barang ini, kurang lebih seperti itu ya konsep iklan di TikTok Shop. Betul gitu ya Pak Aiga? Betul. Jadi iklan itu kan biasanya memang mengikuti. Jadi mengikuti dari apa yang kita cari. Biasanya gini, kalau Kak David sudah klik misalnya satu jenis HP tertentu ya, satu merek tertentu, itu biasanya iklannya ngikutin terus nih. Misalnya lagi scroll muncul lagi gitu. Nah, tipikal seperti itu akan dibaca oleh AI bahwa ternyata Kak David itu suka ya sama HP kita nih. Anggaplah misalnya contoh merek HP-nya yang iPhone lah atau misalnya Samsung gitu. Ternyata Kak David itu suka iPhone atau Samsung ya. Makanya mereka tuh bakal muncul lagi gitu.
untuk gitu, untuk reminder bahwa ini loh ada penawaran tertentu, ini loh ternyata kami tuh ada di berbagai kota termasuk kota yang Kakak berada sekarang gitu. Seperti itu sih. Jadi fungsinya iklan itu kan salah satunya kan untuk branding dan awareness ya. Jadi branding yang berulang-ulang gitu ya, nantinya kan akan jadi awareness ketika ngelihat satu, baru ngelihat ujungnya, oh ini Samsung gitu kan. Itu kan seperti itu terjadi gitu ya. Itulah kalau misalnya iklan di TikTok itu enaknya kita nggak merasa seperti dijejali iklan itu kayak dipaksa, itu enggak, karena kita tuh lebih ke smooth ya, maksudnya ngelihat ngelihat timeline kita tuh kayak enak aja gitu ngelihat feeds-nya gitu kan, ternyata ada iklan, oh menarik, ternyata itu tuh udah kayak ini juga ya, maksudnya kayak memenuhi ekspektasi kita gitu, oh ternyata iya saya sempat lupa nih buat mau check out produk ini, seperti itu. Dan ini pun didukung dengan algoritma di TikTok, di mana tiap orang tuh pasti memiliki algoritma yang berbeda-beda. Misalkan kalau Pak Ega hobi banget nih nontonin terkait sepak bola, kayak misalkan konten-konten yang akan muncul di FYP-nya, di tampilan depannya itu adalah konten-konten yang mendukung. Dan juga yang jualannya pun mendukung dengan konten yang biasanya berseliweran muncul di FYP-nya. Kalau misalkan saya itu sering banget ngelihat konten kreator yang ngebahas tentang fashion ataupun sepatu. Nah, barang yang direkomendasikan oleh TikTok itu biasanya itu memang nyambung dengan konten atau algoritma yang biasa kita lihat. Kayak misalkan yang akan muncul pertama di TikTok Shop paling awalnya adalah sepatu dan juga alat-alat fashion. Nah, dari algoritma dan juga struktur algoritma iklan di TikTok itu sangat-sangat mendukung gitu. Makanya penjualannya pun relatif sangat mudah gitu ya Pak. Ya betul, karena sudah terarah gitu ya, maksudnya nantinya mengerucut loh gitu. Jadi sesuai dengan preferensi kita gitu. Kita sukanya apa? Contohnya saya betul tadi kan sukanya tentang sepak bola, munculnya tuh iklan-iklan tentang jersey bola gitu. Kemudian tentang sepatu futsal, ya ini terkait dengan itu gitu. Kalau Kak David sukanya tentang teknologi dan lain sebagainya, yang muncul tuh kalau nggak HP paling canggih terbaru gitu ya, laptop gitu ya, seperti itu gitu. Yang muncul-munculnya tuh benar-benar yang memang terkait dengan apa yang menjadi kesukaan kita gitu. Si AI nanti akan memberikan saran gitu. Memberikan rekomendasi. Merekomendasikan. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang ekosistem bisnis di TikTok, sebenarnya itu ekosistem bisnis di TikTok itu poin besarnya ada 4. Ada seller, kreator, produk, dan juga partner. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ega ya? Betul. Jadi si ekosistem ini juga saling mendukung ya, maksudnya gini. Jadi ini tuh jadi nggak kayak ayam dulu atau telur dulu gitu ya. Jadi kita harus jadi apa dulu nih gitu ya. Enggak, lakukan aja semuanya gitu ya. Jadi ekosistem bisnis di TikTok gini, ketika bikin akun baru itu ya, itu pasti kan sebagai akun pribadi atau akun kreator gitu ya. Nah, itu bisa dimaksimalkan untuk membuat konten-konten menarik gitu. Tapi kalau konten menarik nggak ada ujungnya mau kemana gitu ya, kok sayang gitu. Nah, buatlah TikTok Shop. Jadi di situ tuh udah ada produk-produk. Nah, ini masuk produk nih. Jadi produknya dimasukin nih ke dalam TikTok Shop. Nah, otomatis ketika sudah memasukkan produk, Anda kan sebagai seller nih. Nah, tentunya sebagai seller, kalau misalnya ngerjain semua kan capek gitu ya. Nah, kebetulan TikTok menyediakan ekosistem itu berupa partner. Nah, partnernya ini apa aja? Contohnya satu ada yang namanya afiliator ya. Afiliator itu kan kita nggak harus bayar apa-apa loh gitu. Nanti dia akan mengiklankan ya atau menyebarluaskan, mendistribusikan informasi tentang produk kita. Ketika itu laku melalui keranjang kuningnya dia, barulah dia mendapatkan komisi, cincai kan gitu. Jadi nggak harus ngeluarin dulu duit nih, kita nggak tahu ya kualitas si partner kita seperti apa. Jadi itu kan nothing to lose, itu nggak ada ruginya lah buat dicoba partnernya gitu kan. Kasih persentase berapa gitu ya. Lebih besar, lebih menarik. Makanya perhatikan margin ketika berjualan. Margin yang sehat itu untuk berjualan di e-commerce maupun platform social payment seperti ini gitu ya, itu di angka 40-50%. Jadi pastikan tidak ikut perang harga. Coba di angka 40-50% margin profit. Seperti itu. Ikut perang harga seperti yang sudah-sudah, nantinya akan menggerogoti, akhirnya dari Bapak Ibu semua tuh susah buat bikin campaign atau program tertentu karena budgetnya nggak ada gitu. Ya kan seperti itu. Silakan Kak David lagi.
Oke, kalau misalkan kita bahas lagi nih lebih detail lagi, gimana kalau misalkan seller, kita sebagai penjual nih, tentunya kita ingin jualin produk-produk kita dong. Nah, produk-produk yang lucu, yang bermanfaat, yang bagus, itu biasanya didukung juga nih. Nah, kita selaku seller tentunya butuh nih kayak misalkan sales-sales gitu yang menawar-nawarinnya. Nah, kalau di TikTok ini yang nawarin-nawarin produk-produk kita ini adalah kreator nih teman-teman. Jadi kreator dia membuat konten, dia live juga. Yang mana kita membayarnya itu ada yang memang menggunakan red card atau ada yang kreator-kreator baru biasanya cukup dengan affiliate. Konsep affiliate di TikTok itu seperti apa sih gitu ya? Konsep affiliate di TikTok itu kayak misalkan ini kita kerjasama nih dengan kreator-kreator. Kak, tolong dong bantu jualin produk kita dengan cara kakaknya live ataupun membuat konten nih, membuat konten video. Dimana kalau misalkan ada penjualan dari kakaknya, kita kasih 10% dari per produknya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan terkait penjualan produk. Lalu kalau partner, di sini pun ada jembatan nih antara seller, kreator, di mana TikTok pun menggandeng agensi-agensi untuk menjadi partner kolaborasi. Makanya nanti akan ada TSP dan juga MCN. Nanti di akhir kita akan menjelaskan apa itu TSP dan juga MCN nih. Di mana partner ini sebenarnya buat membantu TikTok Shop juga sebenarnya sebagai jembatan untuk seller mencari kreator-kreator, untuk seller menemukan produk-produk terbaik, dan untuk membantu seller juga nih kira-kira untuk produk ini kreator yang mana sih yang cocok, kreator mana sih yang tepat biar nanti mendukung penjualan bagi sellernya gitu. Betul. Lalu ini pun untuk mempermudah juga nih partner ini menjembatani kreator untuk mencari seller-seller barang yang memang ingin diafiliatkan oleh kreator, karena kreator pun nyari uangnya dari afiliat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi simbiosis mutualisme ya di ekosistem ini ya, David ya. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan kalau misalnya jual TikTok Shop? Kalau misalnya di e-commerce tentunya nyari leads itu sama ya, kurang lebih sama dengan social commerce atau TikTok Shop yang saat ini kita lagi bahas. Di mana untuk mengumpulkan leads-nya ada dua, ada organik dan juga ada non-organik. Kalau misalkan ngomongin terkait organik, kita benar-benar pure dari isi konten, dan kualitas live streaming. Gitu, kualitas host-hostnya saat nge-live. Kalau misalkan non-organik, itu biasanya kita mainin di ads juga. Kalau ads ini ada dua nih teman-teman. Ada yang memang benar-benar ads tentang kontennya yang dinaikin biar bisa bersaing dengan konten-konten lainnya. Ada juga yang ads-nya atau ngiklanin live streaming-nya. Nah, kita lagi live streaming biar penontonnya makin banyak, kita taruh ads di live streaming-nya. Gitu. Selain itu ada juga nih terkait ads buat kita ngelingkan. Misalnya kalau kita udah punya website sendiri, dan kita ingin melingkan. Nah, itu tinggal di-ads-kan aja konten yang ingin kita linkkan dengan website. Jadi kalau misalnya kita lagi swipe ke kanan, peserta atau penonton video kita tuh akan langsung berkunjung ke website kita. Gitu, konsep terkait ads-nya. Dari pagi yang tambahin dulu, Pak. Sepertinya sudah mewakili, betul. Nah, lalu apa sih kunci suksesnya di TikTok Shop selain konten? Apa sih yang perlu kita cari, apa sih yang perlu kita targetkan? Yang pertama, untuk kontennya sendiri, kita ngejar FYP. Nah, kalau social commerce di TikTok dan juga social commerce di Instagram maupun Facebook itu berbeda nih, teman-teman. TikTok Shop itu merekomendasikan video-video atau konten-konten atau live-live itu berdasarkan for your page dulu, atau singkatnya adalah sesuai dengan algoritma atau kesukaan kita. Kalau misalnya kita sukanya lagi nonton bola, nah video-video yang FYP atau yang disuguhkan oleh TikTok itu adalah video-video bola, bukan terkait yang kita follow, gitu ya. Kita meskipun follow Chef Juna juga ya, tapi kalau kita likes-nya ke itu ya ke bola, ya munculnya bola gitu. Muncul di FYP-nya bola, bukan Chef Juna. Kalau di Instagram itu berdasarkan kita nge-follow kan ya. Kalau misalnya kita nge-follow dia, yang muncul pertama kali adalah konten-konten ataupun foto-foto yang memang sudah kita follow. Itu keuntungan dari TikTok Shop-nya. Jadi TikTok Shop ini tidak memandang jumlah followers, tapi benar-benar pure dari kualitas konten.
Gitu. Benar. Nah, dari FYP tentunya nanti akan memunculkan viewers tinggi. Kalau misalkan di Instagram itu kita carinya adalah likes, gitu. Likes terbanyak. Kalau misalkan di TikTok adalah viewers tertinggi. Jadi semakin banyak yang nonton videonya itu semakin bagus. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul. Nah, selain itu gimana lagi Pak? Nah, kalau misalnya udah muncul itu ya, misalnya ada viewersnya udah cukup tinggi, berarti kan following rate-nya cukup besar ya. Ada peluang orang-orang yang udah lihat konten FYP-nya kita, terus tingkat viewers kita kan tinggi nih, jadi kecenderungan orang untuk follow akan lebih tinggi juga. Ini ujungnya kemana? Ke CTA. Jadi CTA itu call to action. Call to action itu biasanya dalam satu konten itu seperti panggilan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau di TikTok Shop sendiri, ajakan atau melakukan sesuatunya pasti kan ke check out ya gitu kan. Segera dapatkan sebelum kehabisan misalnya gitu kan. Itu tuh akan lebih mudah karena audiensnya udah terkumpul gitu. Jadi ketika sudah FYP, viewersnya tinggi, kemudian sudah terkoleksi dengan jumlah followers yang semakin tingkat, nah dibutuhkan juga CTA atau CTA gitu, di mana orang-orang itu disadarkan gitu setelah nonton gitu, terpana dengan tontonan, itu disadarkan bahwa hey, do something gitu ya, check out dong gitu kan, seperti itu. Jadi panggilan-panggilan seperti itu atau penyadaran-penyadaran call to action, check out sebelum kehabisan, itu kayak menimbulkan rush atau urgensi juga ya. Jadi kayak, aduh kalau nggak beli sekarang, saya takut kehabisan, udah kayak gitu nunggunya lama lagi gitu. Itu sih yang dibutuhkan juga. Jadi ada ketergesaan ya yang ditampilkan di akhir supaya orang juga tersadar bahwa oh saya nggak sekedar ini aja ya ngawang-ngawang nonton gitu ya, nonton konten yang menarik gitu ya, terus like gitu, terus komen gitu, enggak, tapi ada tujuan akhirnya juga ke situ, seperti itu kan. Oke, dan CTA ini berlaku untuk konten dan juga live nih teman-teman, gitu ya. Jadi ada juga yang mengkaitkan antara konten dan live. Jadi kalau misalnya kita bikin konten, CTA-nya join live sekarang juga karena aku bakal bagi-bagi voucher menarik. Nah, biasanya gitu. Ada yang CTA-nya seperti itu. Terus catat tanggalnya ini karena malam ini aku mau live nih jam sekian. Ada juga yang seperti itu. Nah, nanti di saat live-nya mereka akan banyak promosi. Kayak misalkan, ayo langsung check out biasanya gitu. Langsung check out gitu. Dia mengulang-ulangi, ayo langsung check out, kalau misalkan nggak check out sekarang juga nanti kamu akan kehabisan ataupun diskonnya langsung gagal lagi. Jadi harganya kembali normal, biasa seperti itu. Panggilan dari hostnya. Makanya untuk TikTok Shop kalau misalnya udah cenderung nonton live, secara tidak sadarkan diri kita langsung check out aja. Oh iya, cepet-cepet check out nih. Sudah tidak sadarkan diri, langsung tiba-tiba digiring untuk belanja. Iya, betul banget. Kita hipnotisnya kan dengan awalnya dari konten dulu, cuma ini kan perjalanan gitu. Jadi dari rekan-rekan semua, jangan sampai salah mindset ya. Wah, TikTok Shop berarti live-nya rame ya gitu ya. Banyak yang check out juga ya. Nah, perhatikan juga step-stepnya nih. Jadi step-stepnya itu harus dilakukan juga. Jadi bangun dulu kontennya, perkenalkan brandnya gitu ya. Nanti setelah orang-orang tahu dan paham tentang keunggulan dari produk dan tokonya, nah ketika diajak atau digiring ke live-nya itu akan lebih mudah. Tapi nggak bisa tiba-tiba kayak misalnya anggaplah baru bikin akun TikTok Shop gitu ya, terus live nih gitu ya. Berharap penontonnya banyak gitu ya. Berharap juga banyak yang check out, nggak bisa. Semua juga butuh proses. Nah, prosesnya nanti kita jelasin deh. Ini spoiler dulu ya. Oke. Lanjut nih. Yang pertama tadi tentang FYP. Lalu gimana nih Pak cara konten bisa FYP di TikTok? Nah, poin yang pertama adalah retention time. Apa itu retention time? Nah, kalau misalnya kita upload video, biasanya TikTok itu merekomendasikan video kita ke beberapa orang yang memang satu niche atau yang satu ketertarikan. Kalau misalkan kita upload terkait misalkan iPhone, nah konten kita tuh akan diberikan dulu nih ke orang-orang yang biasanya nontonin live ataupun nontonin konten-konten iPhone gitu. Kalau misalkan kualitas konten kita bagus, 100 orang ini menonton videonya sampai akhir ataupun komen di videonya, TikTok akan memberikan lagi nih sebanyak 50% ke penonton yang satu algoritma. Gitu. Sistemnya seperti itu kalau di TikTok. Semakin bagus kualitas kontennya, semakin orang itu menonton videonya sampai akhir, semakin orang itu berinteraksi dengan konten yang kita buat, TikTok pun akan tidak segan-segan nih untuk memberikan rekomendasi ke orang yang banyak.
Nah, itu fungsi dari FYP. Jadi FYP ini semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak TikTok merekomendasikan video kita, maka itulah proses yang terjadi atau FYP. FYP ini gimana sih cara dapetinnya? Tentunya dari like, comment, share video 3-5 detik pertama video bisa, atau yang terakhir adalah video bisa di rewatch. Maksudnya apa nih? Poin mana sih yang harus kita dahulukan pertama? Apakah like dulu, comment dulu, share dulu, atau apa dulu nih? Gitu ya. Kalau misalkan ngomongin terkait konten, itu kunci pertamanya adalah 3-5 detik pertama dulu, poin yang pertama. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh kita tahu sendiri gampang bosen. Kalau misalkan terus kalau misalkan videonya itu clickbait, kita tahu kita suka kesal dengan clickbait, tapi orang Indonesia tuh suka clickbait. Makanya 3-5 detik pertama tuh penentu banget. Apakah video ini akan menjadi viral atau akan FYP atau enggak. Kalau misalkan semakin clickbait, semakin orang itu penasaran dengan isi konten kita sampai akhir, itu akan semakin menimbulkan orang-orang buat komen, orang-orang buat nge-share videonya, atau misalnya video kita cukup bermanfaat, orang-orang bisa merewatch kembali gitu, atau nonton kembali video konten kita. Dan itu menjadi poin yang plus juga, poin yang besar untuk konten yang ada di TikTok. Ya. Dari Pak Ega ingin tambahin dulu, Pak. Ya, oke. Jadi yang disebutkan oleh Kak David sendiri betul gitu, kalau misalnya dari TikTok sendiri akan memberikan traffic ya. Jadi traffic itu jumlah kunjungan orang datang untuk menonton video kita. Dengan cara seperti itu. Jadi semakin bertahap gitu ya, semakin bertahap ada kenaikan. Makanya TikTok melihat sebagai sesuatu yang potensial terjadi pada akun ini. Oh, akun ini ternyata bisa narik banyak orang ya. Ya udah kayak gitu, coba nih saya juga bantu akun orang ini deh gitu. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah saling membantu. Jadi sudah misalnya dari rekan-rekan sekalian video itu kan ada orang-orang yang menonton 3-5 detik pertama, kemudian lanjut gitu ya, terus ada yang like, ada yang komen. Makanya jangan bikin video yang nanggung. Video yang nanggung itu adalah video yang kayaknya kok di tengah-tengah gitu ya, nggak bikin saya teredukasi atau positif gitu ya, tapi tidak negatif juga. Jadi kan masih nanggung. Jadi makanya beberapa orang itu cenderung terjun ke apa ya, ke hal-hal yang memang udahlah nggak nanggung. Mau positif sekalian. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin terlibat di bisnis gitu ya, bisnis maupun misalnya di dunia kesehatan, itu tentang tips-tips kesehatan gitu ya. Itu kan ada insight-insight menarik tentang bisnisnya, tentang ada kesehatannya dan lain sebagainya gitu. Itu kan positif. Memancing orang juga, apalagi misalnya lagi happening gitu ya, lagi happening kayak waktu dulu COVID gitu ya. Banyak banget kan tenaga kesehatan yang akhirnya jadi FYP videonya karena dia memberikan insight yang positif. Nah, tapi ada juga yang misalnya itu negatif banget. Contohnya ada artis NM gitu ya. Ini tidak lepas dari kontroversi. Tapi dengan kita menghujat gitu ya, kita kan berarti ada interaksi dengan konten yang dia bikin loh gitu. Itu akan menaikkan menaikkan ini juga retention time orang nonton untuk kembali mungkin menghujat gitu ya, menghujat itu kayak negatif banget gitu. Tapi kan kita kan bolak-balik juga kayak nontonin gitu tuh, belum lagi share. Tahu nggak si artis ini tuh kayak gini. Yang satu lagi tuh kayak kepanasan lagi gitu. Ini artis ini kayak gini. Nah, itu sebetulnya yang menjadikan ada artis itu kan ada yang sebagai the good one gitu ya, ada yang the bad one gitu. Nah, itu either apapun yang dipilih, jangan pilih yang di tengah. Jadi nggak jelas gitu. Kalau yang di tengah kan posisinya sebagai apa tuh nggak jelas. Jadi orang juga kayak udah skip lah. Belum 3 detik loh. Belum 3 detik belum terhitung ya. Belum terhitung dan juga belum kayak apa ya? Berarti si ininya apa? Si clickbait itu kurang mancing gitu. Kurang memancing ketertarikan orang untuk habis gitu sih. Oke. Unik juga ya Pak terkait retention time ini. Kita kasih contohnya lagi nih. Bagaimana cara kita melihat evaluasi terkait kontennya dan seperti apa itu retention time. Ini salah satu konten CEO kita ya, Pak Coach Yohan Agustian. Ini videonya cukup FYP juga nih. Oh iya betul. Banyak like nih kalau dilihat dari jumlah likes, lalu dari yang komen pun banyak, lalu dari viewers ini nggak kelihatan nih, banyak. Lalu gimana sih cara melihat kualitas konten? Itu nanti teman-teman tinggal diklik aja bagian kontennya
Dan uniknya dari TikTok ini kita bisa analisis gitu. Analisis bagaimana performanya, bagaimana siapa aja yang nonton dan lokasi mana itu kelihatan. Jadi kita bisa kelihatan nih strategi apa yang perlu kita buat untuk kontennya ataupun live-nya nanti. Karena itu sudah tergambar oleh TikTok-nya. Ini loh kayak yang nontonin kamu tuh misalkan ini ya, 57% pria yang nontonin konten kamu dengan usia 18 sampai 24. Itu kita bisa lihat nih, oh nanti mungkin ke depannya kita akan bikin konten yang memang bisa menarik banyak lagi nih pria dengan usia tersebut sesuai dengan produk yang kita jualkan. Terus kalau di bagian bawah lagi di sini ada lokasi teratas. Ini TikTok pun kasih lihat kita bahwa yang nonton kita tuh banyak dari lokasi Bandung misalkan atau Jakarta. Nah, itu kita bisa sesuaikan lagi nih kira-kira konten apa nih yang relate. Yang kalau misalkan orang Jakarta ngelihat konten kita dengan seperti itu, mau gitu nontonin sampai akhir karena merasa oh iya ya deket banget nih kita kayak bestie gitu ya. Apa Ada yang keterkaitan antara konten dengan apa yang disampaikan. Kalau mainin konten tuh benar-benar harus relate gitu. Relate dengan keadaan ya orang-orang yang nonton dan gitu. Terus dari performa pun kita bisa lihat nih. Kira-kira kecenderungan orang dalam menonton konten kita itu di detik keberapa? Itu bisa kelihatan di bagian tingkat retensi. Misalkan, ini ada contoh aku ngambil dari satu video. Itu dia lumayan stabilnya ketika di detik ke-5 sampai ke-16. Nah ini kita bisa lihat di detik ke-5 dan 16 kita nampilin apa? Apa sih yang disukain orang sampai akhirnya dia mau nonton sampai akhir. Nah itu bisa kedetek dan kita bisa mengulangi hal yang memang disukai dan stabil untuk membuat konten yang baru. Gitu. Itu fungsinya dari retention time dan juga evaluasi konten. Nah, jadi selanjutnya kita ngomongin tentang tren, Pak. Boleh, mungkin tadi Pak Ega mau nambahin dulu, Pak? Enggak, justru mau ngelanjutin ke sini. Boleh. Ya kalau misalnya kita mau pakai ini ya, mau pakai fitur TikTok gitu kan, kita harus ngikutin tren. Jadi tren itu bukan diikutin yang alay-alaynya ya, maksudnya tanpa tujuan itu sendiri. Konten alay boleh, konten yang aneh boleh, lucu menghibur silakan. Tapi harus ada tujuan. Jadi mau dibawa kemana dulu nih si konten yang kita buatnya. Kalau misalnya tanpa tujuan, ya tentu saja orang juga jadi bingung. Apa yang kita buat itu apakah akhirnya tuh mau kemana gitu sebetulnya. Cuma sekedar lucu-lucuan gitu ya. Kalau sekedar lucu-lucuan saya rasa sih rugi ya. Maksudnya rugi tenaga, waktu, dan sebagainya gitu. Karena bikin konten nggak mudah. Saya yakin nggak mudah. Karena apa? Kita harus bikin skripnya kan. Meskipun skripnya kayak udah di luar kepala. Ya kan kalau kepalanya satu mengebul lama-lama gitu ya. Seperti konten kreator kita ya. Yang ada banyak aja udah pada ngebul otaknya. Kak David ya. Nah, jadi gunakan fitur TikTok gitu ya. Kalau misalnya mau ngikutin tren, sekarang itu kan memang lagi dimaksimalkan itu di live streamingnya gitu ya. Jadi di live streaming sendiri, kenapa menduduki posisi yang cukup penting? Karena ya gitu, persentasenya sendiri gitu ya, nanti bisa dilihat kalau misalnya dari rekan-rekan sendiri sudah mulai berjualan di TikTok Shop, itu nanti ada kelihatan di dashboard-nya berapa penjualan yang organiknya, berapa penjualan yang dihasilkan dari live streaming gitu. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalnya satu konten itu kan bisa dibantu traffic-nya ketika dia mulai naik ya. Dari TikTok juga nanti ngasih audience gitu kan, ngasih traffic atau lead. Nah ini juga sama. Ketika produk kita semakin banyak yang terjual, otomatis TikTok juga akan memberitahukan pada audience bahwa, hey, toko ini terpercaya. Karena apa? Penjualannya sudah banyak dan misalnya si ulasan dan ratingnya juga tidak mengecewakan gitu. Shopping experience score-nya juga baik gitu, seperti itu. Nah, seperti itu kan itu sangat membantu ya buat kita-kita yang misalnya nih produknya nggak banyak nih. Tapi kalau misalnya produknya nggak banyak juga anggaplah cuma 10 SKU gitu ya. Tapi ketika si penjualannya cukup stabil, TikTok juga akan melihat. Jadi ini win-win nih sebetulnya ya. Kita dapat traffic, TikTok juga nanti dapat duitnya di akhir gitu kan. Seperti itu. Riset musik yang viral juga nih penting nih Kak David nih, gitu kan. Nah, biasanya kan orang kayak misalnya lagi sekarang trennya musiknya apa gitu ya. Mungkin dari dari luar negeri ada, dalam negeri ada gitu ya. Kadang-kadang itu orang tuh jadi keingetan sesuatu konten dan akhirnya konten itu misalnya ada keranjang kuningnya. Sekarang lagi musim lagunya apa ya? Lagunya ABBA ya mungkin.
ABBA yang diulang di remix kemudian diputarkan kembali untuk jadi musik yang viral. Itu padahal musik tahun 70 sekian, 78 gitu kalau nggak salah. Ketika ngedengerin musik itu orang tuh jadi ingat, kemarin saya lihat satu konten itu ada yang musiknya ini apa ya gitu kan. Seperti itu. Karena kan kalau misalnya si TikTok sendiri, kalau kita udah pernah ngelihat satu konten, dia kan muncul lagi. Kreator ini udah munculin konten baru kan. Kayak gitu, ada notifikasi gitu. Nah, setelah itu apalagi kalau misalnya ada tren yang kuning, bener ini udah ketahuan, akhirnya check out. Nah, seperti itu. Jadi riset musik juga penting gitu. Jadi biar orang juga merasa relate dengan apa yang sudah pernah dia lihat, dan itu kan pengalamannya lebih ke memorial. Jadi kalau misalnya sesuatu yang pernah kita ingat menyenangkan, orang juga belanja lebih enak. Makanya musik di mall tuh pasti musiknya slow gitu kan, musiknya santai, biar orang tuh berlama-lama memilih dan akhirnya check out, maksudnya bayar ke kasir gitu, seperti itu. Nah ini juga sama, perlakukan seperti mall juga. Pilih musik yang relate, yang lagi tren lah kalau di platform TikTok sendiri. Gitu. Nah, riset video viral dan buat berbeda dengan penyampaian. Nah, ini juga kalau misalnya kita kayak remake lagi gitu ya. Kayak misalnya ada lagi viralnya kemarin kan sempat ada viral mandi lumpur ya, konten gitu seperti itu. Jadi banyak ini pengemis online saling banyak yang dihujat gitu ya. Kita bisa bikin remake-nya. Apakah itu misalnya parodi gitu ya. Tapi kita mandinya bukan mandi lumpur, mandi bola gitu kan. Itu lebih aman gitu, mandi bola ya. Nah, saya masih senang mandi bola. Loh. Dan itu bisa menarik juga karena apa? Karena hashtag yang digunakan juga tidak jauh dari situ kan gitu. Misalnya mandi tengah malam, padahal mandinya mandi bola gitu, seperti itu. Dia orang relate kayak kan kalau misalnya yang saya kembalikan lagi ya, kita kembalikan memori lagi ke awal bahwa konten yang menarik, konten yang menghibur, konten yang mengedukasi itu akan cenderung menarik traffic. Cenderung traffic itu akan terbentuk menjadi followers Anda juga. Jadi pastikan kontennya menarik dengan cara kalau misalnya bukan nggak mampu ya, belum gitu ya, belum kepikiran untuk bikin konten gitu ya, yang lucu-lucu, remake aja nggak apa-apa, nggak ada yang terlarang dengan itu. Nggak akan ada yang bilang, lu plagiat, nggak ada yang punya hak cipta tentang satu konten dan lainnya. Tapi kan orang juga pasti akan terasosiasi sama yang bikin konten pertama, jadi nggak termasuk plagiat. Oke, kemudian buat karakter konten unik dan mudah diingat. Nah itu contohnya apa ya? Oh iya ini Jengkelin, mungkin ada yang masih ingat nggak? Jengkelin itu kan siapa tuh nama artisnya? Nikta Gina. Nikta Gina, benar. Nikta Gina sendiri kan kalau misalnya dia ngobrol dengan tampang yang biasa gitu kan ngomongnya biasa ya. Tapi ketika dia jadi Jengkelin, suaranya udah kayak melengking, dan dandanannya khas, terus udah kayak gitu, orang-orang jadi tahu begitu ngeliatnya, oh ini bukan Nikta Gina, ini Jengkelin gitu. Jengkelin sendiri kan berasal dari kata menjengkelkan gitu, jengkelin banget sih gitu. Kayak gitu. Nah, kenapa sih harus bikin kayak gitu? Pernah sadar nggak kalau Oppo sama Vivo itu sengaja bikin bikin maskot? Ya ini pun sama. Jadi ketika Anda pengen diingat, ya buatlah maskot Anda sendiri. Ya, kayak seperti itu. Contohnya media digital marketing aja CEO kita tuh menjadi tanda kutip maskot ya, karena akan muncul di mana-mana setiap konten yang edukasi, kemudian konten yang memberikan satu insight, itu pasti ada Coach Yohan Agustian. Nah, itu tuh jadi maskot yang kayaknya ditunggu-tunggu loh kehadirannya, karena selalu ada update baru, gue harus nonton nih gitu. Kayak gitu. Seperti itu Kak David. Oke. Nah, dari fitur-fitur TikTok kenapa kita harus maksimalin? Karena ini akan bantu konten kita atau live kita tuh cepat naik gitu atau cepat FYP. Nah, kenapa sih kayak kita bisa riset video yang lagi viral? Karena itu kita bisa amati, tiru dan modifikasi. Gitu ya. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu tuh berlaku buat konten apapun. Kalau contohnya nih, misalkan kemarin lagi viral Blackpink. Nah, video-video yang cepat FYP itu yang memang ada kaitannya dengan Blackpink biasanya. Kalau misalnya fashion, 5 rekomendasi fashion untuk konser Blackpink. Nah, itu tuh muncul beberapa kali di FYP gitu. FYP konten manapun. Itu kenapa kita harus riset terkait video yang viral, kenapa kita bisa melakukan amati, tiru dan modifikasi itu dari situ, teman-teman. Terus fitur POI, point of interest. Apa sih maksudnya point of interest ini?
Gitu. Jadi kita harus tahu nih, kayak yang viral itu kenapa bisa viral. Itu bagian yang menariknya bisa kita contoh dan modifikasi. Itu fungsinya dari POI atau point of interest. Lalu ada fitur Stitch buat bangun akun kita lebih naik lagi. Stitch ini apa? Stitch ini misalnya kita ngomenin akun-akun yang memang lagi FYP, lagi FYP-nya banyak, yang lagi kesebarnya banyak sampai milion-milion atau berjuta-juta. Kita tinggal Stitch aja kalau misalkan memang itu berkaitan dengan niche kita atau berkaitan dengan barang yang kita jual, misalnya tentang fashion kah, misalnya dia tiba-tiba ada suatu isu terkait fashion, terus kita Stitch, biasanya akan membantu juga nih buat akun kita cepat naik gitu. Kalau misalkan yang Instagram, kita kan untuk kolaborasi itu harus diskusi dulu lah, harus bikin dulu jadwal lah dan lain sebagainya. Kalau di TikTok itu kolaborasi itu bisa dengan siapa aja dengan cara Stitch videonya. Kayak gitu. Nah, di sini aku kasih contoh juga nih untuk yang lagi viral. Waktu itu sempat viral nih, Karen's Dinner. Di mana-mana setiap content creator itu bikin versi Karen's Dinner-nya masing-masing sesuai dengan kontennya. Begitu juga kalau misalnya teman-teman lagi jualan produk, misalnya telur kah atau jualan baju kah, itu bisa disesuaikan dengan kondisi Karen's Dinner. Misalkan penjual baju di toko Karen's Dinner gitu. POV atau point of view gitu. Atau bisa lihat juga tren-tren dari TikTok trend. Twitter biasanya yang munculin tren tuh. Tren di Indonesia apa sih? Gitu. Naik-naiknya apa sih? Contohnya kemarin-kemarin yang lagi naik itu gosip lebih tepatnya ya. Gosip Tiara Andini. Itu lagi naik. Nah, maka itu ada di TikTok itu cepet banget FYP yang tentang Tiara Andini gitu dan lain sebagainya. Atau bisa juga dicek di Google Trend atau di Quora, apa sih yang biasanya orang-orang cari gitu, apa sih orang-orang yang biasanya ngomongin terkait fashion atau terkait elektronik gitu. Itu bisa kita jadiin tren juga atau bisa jadiin konten juga di TikTok. Nah, selain itu ada yang dinamakan dengan kategori dan hashtag. Jadi kalau di TikTok ini kita bisa pakai hashtag sesuai dengan barang yang kita jual. Gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya kalau misalkan orang yang memang udah ada tujuan untuk mencari sesuatu dengan cara men-search atau seperti bagian pencariannya itu barang kita bakal langsung ketemu. Itu fungsinya hashtag. Gitu, hashtag dan kategori. Mempermudah orang yang cari barang kita juga. Mempermudah, betul. Nah, ini ada contoh dari kategori dan hashtag yang pernah kita buat nih. Misalkan ada kreator fashion ataupun toko fashion, kita biasanya ada hashtagnya, misalkan hashtag tips OOTD, hashtag OOTD style, OOTD hijab, tergantung dengan barang yang kita jual. Kayak gitu. Ini pun ada kreator makanan seperti mukbang, foodies, recommendation cemilan, mukbang show, kuliner dan lain sebagainya. Dari Paga, ada yang ingin tambahin terkait kategori dan hashtag ini? Udah terwakili semua. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, jangan pernah hapus video dan perhatikan jam upload buat konten di TikTok. Kenapa sih nggak boleh pernah hapus video? Walaupun kita udah posting videonya, terus kita lihat kok viewersnya cuma 200, kok viewersnya cuma 100, atau di bawah 300. Nah, teman-teman jangan dulu hapus. Kalau menurut kita kualitas videonya itu udah bagus, udah pas sesuai dengan niche kita, itu tuh suatu saat itu bisa tiba-tiba naik atau tiba-tiba FYP. Itu yang terjadi di TikTok itu. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira ini konten itu akan naiknya kapan, ini konten kira-kira FYP-nya kapan. Karena kita di TikTok itu FYP itu bisa terjadi kapanpun, walaupun dia kontennya adalah konten lama yang pernah kita upload. Bahkan pernah tuh kayak di TikTok itu konten lama yang dulunya FYP, terus di tahun ini tuh FYP lagi gitu. Itu ada beberapa kali terjadi di akun TikTok, termasuk akun TikTok saya gitu, di FYP-nya tiba-tiba ini video tahun 2020, terus FYP lagi gitu. Betul. Makanya jangan pernah hapus video nih, kita ngasih sarannya. Lalu perhatikan jam upload. Jam upload ini kayak misalkan kira-kira orang tersebut, orang yang sesuai dengan audiens kita, orang yang sesuai dengan pasar kita, biasanya mereka
nontonin atau buka TikTok tuh jam berapa. Maka itu jam upload tuh benar-benar menjadi salah satu poin penting. Ya, jangan sampai kalau misalnya audiens kita memang anggaplah misalnya kan terlihat dari ini ya, tadi dari dashboard-nya usianya berapa sampai berapa. Nah, kalau misalnya followersnya atau audiensnya itu banyak di usia muda, mungkin kita juga bisa posting kan agak malam juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya audiens kita, misalnya dianggaplah usianya udah di atas 30, terus mau posting itu jam 10 malam ke atas, ya itu bukannya sia-sia ya, cuman kayak memperlambat nanti prosesnya untuk menjadi FYP sih, seperti itu. Karena kan orang yang di atas 30 tahun ke atas itu lebih menggunakan waktunya di siang hari itu untuk banyak beraktivitas, malam itu ya udah sama keluarga, ada yang langsung istirahat, mungkin seperti itu. Jadi bijak-bijak lah ya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kita bikin konten pun, alangkah baiknya kita udah punya schedule atau jadwal yang udah terkonsep dengan kita. Jadi jangan bikin konten tuh seadanya atau bikin konten tuh dadakan banget. Karena nanti hasilnya nggak bagus nih teman-teman. Maka itu kita biasanya ada schedule konten buat TikTok ataupun Instagram gitu. Yang memang sesuai dengan target pasar kita. Jadi konten-konten yang disesuaikan, hal-hal yang pentingnya pun disesuaikan. Biasanya langkah-langkahnya yang pertama teman-teman harus juga harus terlebih dahulu riset terkait konsepnya. Biasanya konten pilar nih namanya kalau misalkan di konten kreator itu. Konten pilar tuh kira-kira poin-poin apa sih yang akan menjadi titik besarnya untuk sosial media kita, untuk jualan kita. Hal apa yang akan ditonjolkan? Itu yang di bagian konten pilar. Misalkan edukasi kah, atau hiburan kah, atau storytelling kah, kayak kita jelasin latar belakangnya, ataupun cara pembuatan produknya mungkin. Karena ada beberapa orang, terutama orang Indonesia nih, kita tuh kita tuh paling suka ngedengerin orang cerita, iya nggak sih? Betul, betul, betul. Nah, makanya itu kalau di TikTok itu ada beberapa, paling banyak juga ya, mungkin bisa banyak banget konten kreator yang videonya tuh ya kita sehari-hari aja ngejalanin apapun itu cuma di record terus nanti di voice over gitu, kasih voice overnya pun adalah cerita kesehariannya. Kita ngedengerin dia cerita sehari-hari kayak gimana, penjualannya seperti apa, dan orang Indonesia suka loh kayak isi konten yang isinya cerita kayak gitu. Apalagi kalau relate ya kayak David. Betul, apalagi kalau relate gitu. Itu akan mempermudah kita juga untuk FYP. Nah, kalau misalnya cerita pun kita tentunya harus ada skrip dong, gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung cerita karena nanti ceritanya ngalor ngidul gitu. Nah, itu skrip itu penting banget. Habis buat skrip, atur jadwalnya, kira-kira buat videonya kapan. Setelah itu, biar nantinya konten kita lebih rapih dan terkonsep, buat stok video gitu. Kalau misalnya udah ada ide-idenya, udah ada skrip-skripnya, kita bikin aja stok videonya. Nanti video ini akan diposting kapan pun bisa kita sesuaikan. Jadinya udah ada bank kontennya gitu. Jadi kita nggak usah khawatir gitu. Nah, setelah itu sama kayak kita berbisnis nih. Kunci dari berbisnis ataupun kita beriklan ataupun membuat konten di social commerce, di e-commerce, kita jualan ataupun ya kita jualan di e-commerce atau jualan di secara offline, kuncinya adalah konsisten. Sama aja kayak misalkan kita membuat konten. Kita harus konsisten nih, kira-kira akan upload per harinya berapa, live streamingnya berapa lama dan berapa kali, itu harus konsisten. Nah, kalau misalkan kita udah tahu juga terkait konten kita evaluasinya seperti apa, kita tinggal tingkatkan kualitas visualnya dan juga musiknya kayak gitu. Jadi kita buat konten yang benar-benar relate. Selain relate, orang mau nonton sampai akhir. Selain nonton sampai akhir, kita juga nyaman gitu buat nontoninnya karena gambarnya enak, warnanya enak, musiknya pun enak gitu ya. Gitu ya Pak Ega ya. Semuanya udah sesuai ininya lah, sesuai apa yang diharapkan untuk ditonton kan. Pasti ada yang diharapkan itu kan kesesuaian ya antara musik, video sama alur gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang kan semakin yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau misalnya konten TikTok itu tidak seperti di awal-awal, itu isinya kan orang joget-joget doang. Ya, maksudnya nggak ada isinya gitu kan. Tapi makin kesini banyak orang kreatif yang tentunya membahas berbagai hal juga gitu, dengan menarik. Misalnya ada yang review barang, ada yang review kamar hotel,
kemudian lain sebagainya. Dan itu pun kan lebih enak itu ketika kualitasnya baik ya, maksudnya kualitas baik itu berarti kan sudah ready di skripnya gitu ya, udah ready juga di musik yang nanti dipakainya seperti apa, nggak mungkin nanti tiba-tiba pakai musik horor gitu ya, padahal dia mau bikin konten tentang hotel yang tentunya mau dia endorse gitu misalnya gitu kan. Nah pentingnya research itu adalah seperti itu, kesesuaian. Oke, luar biasa sekali. Nah, selain itu untuk memperbagus kualitas konten dari tampilan pun biasanya kita pakai editing video. Nah, untuk teman-teman yang memang belum ada tim, belum ada orang yang ngurusin konten, kita ada beberapa rekomendasi aplikasi buat edit yang cukup mudah juga buat kita lakukan dan kita edit buat pemula. Itu ada InShoot, ada CapCut. Biasanya CapCut pun ada template gitu, jadi tinggal tempel-tempel aja gitu. Dan ini cuman beberapa contoh sih kalau misalkan teman-teman yang memang udah ada ataupun yang udah lebih pro lagi terkait editing videonya, ada Adobe Premiere mungkin ya Pak. Yes, dan betul. sebagainya itu bisa diaplikasikan. Betul. Tapi kalau misalnya harian dan ini sih CapCut juga cukup lah atau InShot juga cukup. Oke. Nah, seperti yang kita jelaskan di awal bahwa di MEA itu sebenarnya ada beberapa inovasi teknologi atau tools untuk riset konten. Ini sebenarnya untuk mempermudah aja sebenarnya. Kenapa sih tools ini ada hadirnya? Sebenarnya untuk awal riset konten, riset hashtag, apa yang lagi viral dan apa yang sesuai dengan konten kita. Sebenarnya untuk itu sih sebenarnya. Nah, keuntungan dari tools kita atau namanya itu adalah Robotalk adalah hemat waktu, murah, bisa digunakan di PC maupun handphone, mudah digunakan, suportif mempermudah untuk viral dan mengoptimalkan akun TikTok Shopmu. Gitu. Jadi kalau Robotalk ini lebih tepatnya pengganti jempol nih, karena kalau misalnya kita ingin viral atau ingin FYP, kita harus rajin-rajin buat berinteraksi dengan konten yang memang satu niche atau yang mirip kayak kompetitor, kurang lebih seperti itu ya Pak. Betul. Yang satu kategori gitu ya. Satu kategori gitu. Biar nantinya audiens atau penonton dari konten kita ataupun live streaming kita pun yang memang sudah tertarget. Betul. Gitu. Maka itu harus rajin-rajin komen di video FYP ataupun like ataupun follow akun yang memang satu kategori dengan kita. Gitu. Betul. Nah, jadi konsepnya memang kan seperti itu juga ya. Seperti apa kalau misalnya satu niche itu kembali lagi kalau TikTok itu nanti akan menyarankan si audiens atau leads-nya juga untuk kayak misalnya mengetahui akun dari kita ya, baik produk maupun tokonya gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin terkait fitur-fitur yang ada di Robotalk, ada auto follow by comment, fallback dan broadcast, reset hashtag, auto unfollow, reset competition shown, auto like video, comment FYP, reset competition hashtag, reset content, dan auto comment reply. Jadi ini sebenarnya Robotalk itu secara sederhana pengganti jempol buat kita mencari follower atau mencari follower yang memang satu niche dengan kita, mencari kompetitor, mencari hashtag yang kira-kira cocok buat konten kita, ataupun untuk sekali komen di konten-konten FYP kayak gitu. Mungkin dari Pak Ega ada yang tambahin Pak terkait Robotalk ini? Baik, David, untuk fitur Robotalk sendiri ini adalah aplikasi buatan MEA sendiri. Ini dari tim IT kita yang buat. Ini tuh disesuaikan dengan dengan tujuan kita lah untuk mempermudah juga, betul kata Kak David tadi, ini adalah pengganti jempol. Bayangkan kalau misalnya harus auto follow by comment, ketik lagi gitu ya, ngetik lagi, terus cari lagi, ketik lagi, cari lagi gitu. Nah itu mempermudah gitu. Kemudian apalagi yang fitur-fitur yang kita tampilkan di sini adalah fitur-fitur yang sering dipakai untuk membuat satu akun itu akan menjadi lebih optimal gitu. Karena apa? Kita kan berarti harus mencari yang sesuai niche-nya atau kategorinya dengan apa yang kita tawarkan, baik berupa kontennya maupun di produknya di TikTok Shop kita gitu. Jadi kitanya juga nggak kalau misalnya jualan tapi kita nggak tahu arah dan tujuannya kemana gitu, itu kan nanti yang mau beli kita juga tersesat gitu ya. Nah kita gather dulu deh, kumpulin dulu masanya kita gitu, balik lagi. Nah ini kan ada auto follow by comment. Jadi komen tertentu itu bisa di follow dan akhirnya juga nanti bisa di auto unfollow juga sih gitu. Nanti auto follow dulu, misalnya by comment, misalnya tentang ada orang yang komen itu tentang hijab gitu ya atau fashion muslim, itu di follow dulu semua. Mereka kan pasti dapat notif ya gitu. Nah setelah dapat notif itu
ada kecenderungan ketika orang itu udah di-follow sama orang asing itu pasti pengen follow back gitu ya. Pengen follow back. Nah, setelah itu kan bisa di-unfollow lagi gitu. Nah, seperti itu. Yang penting sih nggak brutal aja pakainya. Sehari 5.000 ya jangan. Pakainya yang normal-normal aja. Sehari berapa lah gitu ya. Nanti dari admin kita bisa bantu gitu untuk memaksimalkan ini. Kalau misalnya untuk teman-teman yang tertarik, nanti boleh kita mau ke admin kita deh, biar dibantu ya. Nah, seperti yang udah jelaskan bahwa dari TikTok itu biasanya punya partner dan kita itu udah kolaborasi secara officially dengan TikTok Shop Indonesia. Nah, kolaborasi apa sih atau kerjasama apa sih yang terjadi di MEA dengan TikTok Shop? Sebenarnya ada dua, di MCN dan TSP. Nah, apa itu TSP? TSP ini adalah TikTok Shop Partner, di mana fitur penyedia layanan bagi para pelaku usaha TikTok Shop. Layanan ini berupa penjualan produk dan mengelola pembuatan konten, live streaming yang langsung menarik pelanggan dan pilihan layanan entertain lainnya. Jadi kalau misalkan di TSP ini tergantung dari agensinya biasanya. Ada yang memang dia membantu seller dalam pembuatan kontennya aja, ada yang live streamingnya aja, atau ada yang memang ads-nya aja gitu. Jadi memang tergantung dari agensinya. Ya betul. Dan tergantung kebutuhan dari klien Kebutuhan. ya. Nah, keuntungan apa sih Pak yang biasanya teman-teman seller tergabung di TSP-nya agensi? Di TSP-nya MEA Digital Marketing gitu ya, kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang bergabung dengan kami itu untuk membuat kerjasama untuk di TikTok yang terutama berkaitan dengan TikTok Shop, anggaplah misalnya untuk pengelolaan TikTok-nya gitu ya. Untuk produk tertentu misalnya makanan dan minuman itu kan dibutuhkan izin PIRP. Tapi itu pun kadang-kadang TikTok sendiri kan itu berdasarkan AI atau artificial intelligence. Itu kadang-kadang melihat satu dokumen itu main tolak aja gitu, padahal dia udah komplit nih misalnya si syarat dan ketentuan yang udah dipenuhi sama si seller itu udah lengkap semua, tapi AI menganggapnya ini belum lengkap, nggak bisa diupload dulu. Padahal produknya itu udah kayak nggak membutuhkan izin yang berlebihan selain ini ya, misalnya selain PIRT atau misalnya gini, ada produk yang terkait minuman herbal gitu, itu juga kan selain PIRT ada dari BPOM juga gitu. Nah, dua izin ini udah keluar juga nih gitu, tapi kok nggak bisa diupload terus gitu. Jadi AI membacanya sebagai ini minuman yang dalam tanda kutip berbahaya gitu ya, karena herbal. Maksudnya herbal itu kan berbeda dengan sesuatu yang sifatnya medis gitu ya. Nah, atau misalnya terlalu menjanjikan sesuatu, melangsingkan dalam waktu singkat itu nggak boleh. Nah, kita akan memberikan insight-insight apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga bisa mengoptimalkan nantinya produk untuk diupload yang nanti bermuara ke penjualannya dan orang tua seperti itu. Dan kalau misalnya ada pelanggaran nih, biasanya banyak kan yang pelanggarannya nggak disengaja, bahkan itu tuh kayak sebetulnya ini ya, selama pelanggaran itu tidak melanggar community guidelines, misalnya tidak melakukan live streaming dengan melakukan kegiatan yang sifatnya sara gitu ya. Itu kan nggak boleh sama sekali ya, dimanapun platform itu nggak boleh gitu. Apalagi di TikTok itu udah bisa kena ban permanen itu kayak gitu ya. Nah, kita bisa bantu pelanggan itu kayak gini. Jadi contohnya ada beberapa, ini kan kalau di live streaming itu memang harus sinyalnya bagus ya. Satu, sinyalnya bagus, pencahayaannya oke, kemudian si HP yang digunakan juga ya cukup ya, maksudnya cukup itu bisa dimaksimalkan dengan ini ya, performanya. Kan kalau misalnya makin baterainya cepat habis itu si sinyal juga nantinya keganggu ya, karena harus menyesuaikan si HP-nya biar tetap hidup kayak gimana gitu. Nah, kalau di AI itu nanti kebacanya itu adalah pelanggaran. Kenapa? Tampilannya jadi buram gitu. Biasanya pixelnya diturunkan dari si HP-nya itu udah otomatis. Nah, AI akan melihatnya sebagai pelanggaran. Kenapa? Karena loh kok kualitas gambarnya kok jelek ya buat penonton saya. Udah saya bawa deh untuk Anda. TikTok AI akan membacanya seperti itu. Satu hal yang mengecewakan gitu. Apalagi kalau misalnya anggaplah ada ini, kalau di TikTok itu saklek ya, nggak boleh ada anak kecil ataupun suara anak kecil. Tapi kan kadang-kadang susah ya, kita misalnya lagi mau live streaming, tiba-tiba anak kita gitu ya. Anak kita tiba-tiba masuk ke studio, terus papa gitu ya. Waduh, kena pelanggaran gitu. Nah, itu bisa dibantu. Selama itu bukan kesengajaan maupun terkait dengan sara dan tidak
bukan pelanggaran yang kategori berat gitu ya. Nah itu bisa kita bantu. Kalau misalnya lewat chat itu bisa sih sebetulnya mengajukan keberatan atau misalnya banding ke TikTok silakan. Cuma ya yang namanya chat itu boleh lah diinformasikan ya nanti bisa dijawabnya kapan. Kalau di kita paling lama sehari 2 hari juga dijawab gitu ya, lanjutannya seperti apa. Dan mostly sih memang bisa langsung tampil kembali. Jadi band atas ininya juga bisa tampil lagi. Atas apa misalnya live streamingnya sebagai contoh kayak gitu. Silakan Kak David. Boleh mungkin 5 menit lagi terus kita buka sesi tanya jawab ya Kak David ya. Boleh. Oke. Udah? Oke. Udah nih Kak David. Oke, mungkin kita cukupkan dari teman-teman ada yang ingin bertanya dulu mungkin ya. Oke, boleh langsung tanya jawab. Bapak Ibu yang mau tanya tentang TikTok ini gimana? Sebenarnya berarti nggak cuma jualan aja ya, tapi lebih ke gimana membuat kontennya kita jadi viral, terus habis itu konten kita bisa dilihat dengan orang banyak, FYP, dan akhirnya mendatangkan audiens itu tadi. Sebenarnya menarik banget. Mungkin Bapak Ibu, ini udah ada pertanyaan sih di grup chat ya. Ada keresahan juga ada. Misalnya kayak misalnya Bu Mira tadi tanya tentang, wah gimana ya, bisa nggak sih itu kalau beli-beli itu aman gitu. Soalnya saya beli, terus habis itu ternyata barang nggak dikirim. Nah, sistem keamanannya gimana? Terus kalau Pak Arjo ini pertanyaannya langsung diborong 3. Misalnya, seperti apa struktur pembayaran pemasangan kontennya? Apakah bisa membayar TikTok saat barang sudah laku terjual? Yang kedua, ini mungkin teknis ya. Yang kedua, kalau ada permasalahan transaksi itu gimana? Terus yang ketiga, seberapa sustain penjualan barang di platform TikTok? Oke. Seperti apa struktur pembayaran pemasangan kontennya? Pemasangan konten apa ya? Kalau misalnya pemasangan konten di TikTok account itu memang tidak ada ini sih, tidak ada. Ini maksudnya pertanyaan buat TikTok atau pertanyaan buat Mea ya? Kalau misalnya untuk TikTok sendiri sih Iya sebenarnya sih. nggak bayar gitu. Nggak bayar sih sebenarnya. Kita mau post aja gitu kan. Gitu. Jadi itu ya ya silakan sebanyak-banyaknya yang seperti yang sudah saya informasikan bahwa di TikTok sendiri mereka akan lebih senang gitu ya kalau untuk kenaikan kreator video-video yang dibuat kreator itu dengan aktif gitu ya. Aktif itu ya artinya berarti sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan yang sudah digariskan bahwa terus menghibur, mengedukasi gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya struktur pembayaran pemasangan konten sih tidak ada gitu ya. Kecuali mau ke Mea itu ada. Nah, ya mungkin kalau Kemea berapa ya misalnya? Kalau Kemea sistemnya mungkin garis besarnya. Soalnya tadi Bu Lisa udah tanya nih nomor kontak WA-nya Mas David berapa gitu. Tadi mungkin bisa dijelaskan kalau mau nanya konten apa nanya Mas Davidnya sudah ini masih single atau enggak nih? Waduh. Tadi kalau Bu Lisa kalau di chatnya ini sih tentang bisnis. Soalnya memang bisnis, ya? kalau affiliate-nya gimana gitu. Yes. Oke, Kak David silakan disebutkan aja nomor WA aja ya. Oke, boleh. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait jasamanya, nanti aku bakal hubungkan juga nih ke tim sales-nya, jadi bisa lewat nomor WhatsApp aku juga sih. Boleh sambil diketik aja. Oh, sambil diketik ya. Oke, sambil nunggu diketik. Kemudian kita jawab yang pertanyaan kedua ya. Yang pertama itu ya mungkin sudah terjawab tadi. Yang kedua, kalau ada permasalahan transaksi tidak diterimanya uang, apakah TikTok ikut bertanggung jawab atas atau minimal membantu menyelesaikan? Ini kembali lagi ya, case-nya ada di mana dulu gitu. Kalau misalnya case-nya ada di si pembeli ya tentunya gitu ya. Tapi kalau permasalahan transaksi itu biasanya terjadi itu bukan di transaksi secara normal, tapi biasanya di COD ya, cash on delivery. Kalau cash on delivery itu karena si seller itu kan mengirimkan barangnya dulu, jadi pembayarannya nanti ditagihkan lewat kurir gitu ya.
yang akan menagihkannya gitu. Tapi kalau misalnya penyelesaian itu sendiri itu biasanya memang sudah ada syarat dan ketentuannya biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita juga udah mungkin ada peraturan yang tidak tertulis juga, kalau misalnya mau terima barang kita kan harus tes dulu ya, gunakanlah video unboxing gitu. Jadi kalau misalnya video unboxing ya sebisa mungkin sih begitu diterima, apalagi kalau COD ya, begitu diterima langsung videoin aja. Ketika itu tidak sesuai jangan dimaki-maki ke kurirnya ya, karena kurir kan cuma nganterin gitu ya. Ini yang masih banyak salah kaprah juga di masyarakat yang mungkin kurang paham tentang adanya COD gitu ya. Jadi yang dimaki-maki itu si kurirnya gitu, di mana fungsi dan tugasnya itu memang hanya mengantarkan barang saja. Perkara itu sesuai atau tidak sesuai, terima dulu saja. Dan itu tuh kalau misalnya ada seperti itu juga, kayak misalnya produk dikembalikan, kalau misalnya kita posisinya sebagai seller nggak usah khawatir. Toh kita juga kan memegang ada pihak yang di tengah-tengah kita, yaitu pihak ekspedisi juga. Nanti kan kita bisa minta reportnya juga. So jangan khawatir sih ya kalau misalnya ada apa-apa terjadi dengan transaksi kita sebetulnya untuk di online. Dan saya juga ada keresahan tadi yang dibaca gitu ya, kayak ada mungkin yang tidak pernah beli dari misalnya dari TikTok gitu ya, kalau nggak cocok nggak muat nggak bisa dibalikin. Kalau misalnya seperti itu kembali lagi termasuk benefit ataupun USP ya, unique selling point. Jadi kalau misalnya memang ada yang memang mau dipilih itu biasanya di deskripsinya dibaca dulu. Jadi kalau misalnya mau beli barang di e-commerce, pastikan Anda sudah melihat si SKU-nya ya. Si SKU-nya itu berarti gambar-gambarnya itu dilihat semua, tulisannya dibaca semua. Deskripsinya juga dibaca semua yang di bawah gitu. Bisa dikembalikan atau tidak, menerima retur atau tidak, kemudian bisa kembali uang atau tidak. Seperti itulah, pokoknya kita juga harus kritis ya sebagai konsumen. Kritis tapi bukan berarti melanggar juga ya. Melanggar itu artinya ya kayak misalnya nggak sesuai, tapi nggak mau terima barang dari kurir, padahal COD loh gitu ya. Itu sudah tidak bijak sih, dan itu salah gitu. Seperti itu sih. Sorry. Nah, kalau misalnya mau seperti itu, mau lebih aman berbelanja, pastikan Anda sudah mengetahui kualitas dari si produknya. Bisa dilihat lah pokoknya dari deskripsi maupun dari video yang sudah dibuat oleh si pemilik akun atau pemilik tokonya gitu, seperti apa gitu kan, itu juga. Atau dari rating gitu ya, dari rating dan ulasannya kan bisa dilihat juga shop experience score-nya itu dari si toko tersebut seperti apa, bisa dipercaya atau tidak gitu. Yang jelas gini, harga nggak akan nipu deh gitu. Misalnya ada orang yang jual gitu ya di TikTok harga 50.000 gitu ya, kualitas celana seperti LV gitu ya, seperti Levi's itu kayaknya nggak mungkin gitu. Kita juga harus kritis dong gitu. Bener nggak sih harga segitu tuh bisa celana itu bahan bakal enak, bakal jatuh, bakal adem. Ya, itu kembali lagi pada kebijakan rekan-rekan semua dalam ini dalam pikirnya masuk akal atau enggak sih gitu kan. Yang namanya seller kan pasti pengennya juga sebagai seller kan barang itu terbaik lah ya. Cuma terbaik dalam versi siapa dulu gitu. Nah, itulah cerdas-cerdasnya kita ya, pandai-pandai kita untuk menilai. Benar, audiens juga harus kritis. Gimana, ada tambahan Mas David? Nah, untungnya juga di TikTok Shop itu netizennya saling mendukung. Nah, kan kalau misalnya di TikTok itu kita kalau live itu nggak boleh recording, harus langsung. Sama juga live ya harus langsung. Nah, kalau misalkan ketahuan terkait itu recording, dan biasanya kalau misalkan penjual-penjual yang nggak beneran jualan atau pembohong, dia tuh live streamingnya recording. Nah, kalau misalkan ketahuan recording, itu langsung ke banned dengan akun-akunnya. Uniknya seperti itu. Jadi memang Oke, jadi aman. harus bisa terpercaya gitu ya. Betul. Oke. Nah, kan TikTok ini emang gampang dan mudah ya. Kenapa menurut saya gampang dan mudah? Karena memang dia nggak butuh followers yang banyak dulu. Pokoknya kita bisa upload video dulu, terus habis itu dapat konten yang dapat viewers yang banyak, itu juga udah membantu. Nah, tapi sayangnya tuh banyak juga yang komplain tentang guidelines-nya yang cukup ketat. Nah, ini juga masuk pertanyaan dari Jody. Jualan di TikTok Shop itu nggak jelas, AI-nya super sensi. Banyak pelanggaran yang bikin bingung. Ajukan banding mesti mohon-mohon baru bisa. Gimana ya bantuan Mea jika terjadi ban atau ban permanen tuh harus gimana? Thank you. Oke, baik. Saya coba bantu jawab ya. Kembali lagi, kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu selama tidak melanggar community guidelines,
itu bisa kita maksimalkan, kita bisa bantu tanpa harus memohon-mohon kayak aduh tolong gitu, enggak lah ya. Kita komunikasi secara profesional karena kami juga adalah partner resmi dari TikTok. Jadi kalau misalnya ini juga kita kan akan investigasi dulu nih, apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan poin penalti tersebut gitu. Kalau misalnya nih udah tahu di guidelines nggak boleh ngomong soal SARA, tiba-tiba ngomong soal SARA ya nggak boleh gitu ya, itu sudah tahu seperti itu gitu ya. Masih dilakukan juga, yaitu TikTok juga pasti tidak ini ya, tidak akan mengabulkan permintaan kita. Dan kalau misalnya ban maupun ban permanen itu terkait gini, kalau kita misalnya live streaming produknya KW itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak bolehnya kenapa? Karena ada hak cipta yang dipertaruhkan di situ. Gitu. Kalaupun jualan barang asli nih ya, dari TikTok sendiri akan require atau membutuhkan surat penunjukan sebagai distributor resmi. Kenapa? Ini untuk melindungi sebetulnya, melindungi si pemilik brand gitu. Jadi nggak asal digunakan oleh orang lain seperti itu. Tapi kan saya bantu jualin brand itu jualan, saya kan baik. Ya, itu kan menurut versi kita. Tapi menurut pemilik brand tidak seperti itu. Pemilik brand kan bisa macam-macam mikirnya, kayak misalnya, oh takutnya ini kan kalau misalnya tidak kita tunjuk secara resmi, bisa saja menjual produknya itu dicampur. Jadi ada yang asli, ada yang tidak, gitu kan, seperti itu. Karena kaitannya apa? Kenapa brand besar itu cukup khawatir atau cukup concern ketika ada orang yang justru sepertinya ingin membantu tapi kok kayak dihalang-halangi ya gitu. Nah, itu kan terkait kayak mereka tuh sudah invest cukup banyak untuk branding dan awareness gitu ya. Jadi branding awareness itu kan tadi secara organik bisa, secara iklan bisa. Nah, kita tahu kalau misalnya yang namanya brand besar, anggaplah kalau misalnya di fashion itu kayak ibu-ibu kayaknya yang apal nih buat fashion. Kalau saya fashionnya tahunan gini aja mulu gitu ya. Contohnya gini, oh ini mereknya yang pernah kita tangani aja ya. Merek fashion muslim contohnya Zoya. Itu salah satu klien yang kita tangani juga. Zoya itu kan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk meningkatkan citranya ya. Maksudnya memang dia itu punya positioning yang tepat gitu. Ketika gitu ya, misalnya dia dijual oleh pihak lain sementara lewat live streaming contohnya, kemudian standarnya berbeda dengan live streaming yang Zoya jalankan. Tentu saja itu kan mencederai value atau nilai yang sudah ditanamkan oleh si pemilik brand gitu. Jadi kayak, ya apa sih kok live-nya malah alay kayak begitu gitu ya, sambil joget-joget misalnya kayak gitu. Padahal ini fashion muslim yang kita betul-betul jaga. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya balik lagi menjawab pertanyaan tadi, kalau misalnya pelanggarannya tidak itu ya yang tidak diperbolehkan yaitu kembali yang melanggar community guidelines. Kemudian kalau di live streaming, wah ini ada tulisannya. Kalau produk KW itu pelanggaran kasta tertinggi di TikTok Shop ya betul. Memang seperti itu. Jadi memang betul-betul yang namanya AI-nya cukup sensi, tapi ya itu untuk kepentingan yang ini ya, maksudnya kepentingan yang lebih besar gitu. Seperti itu. Ada juga yang bikin bingung yang seperti tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya cahaya terlalu redup sehingga dinilai sebagai ini recording. Karena recording itu biasanya kan cahayanya jadi redup ketika di-upload gitu ya. Ketika ditayangkan gitu seperti itu. Nah, balik lagi kalau misalnya kalau super sensi tapi tidak tidak melanggar ketentuan dari si community guidelines-nya, kita bisa bantu kok. Gitu. Nggak masalah. Cuma kalau misalnya ban sampai permanen sendiri juga kita harus lihat case-nya dulu. Biasanya itu case-nya udah berat loh. Satu misalnya ada telat pengiriman, yang kedua masalah SARA, yang ketiga masalah brand KW gitu ya. Terus keempat over promise. Over promise itu wah ini kain baju kita tuh harga 50.000 tapi terbaik di dunia. Itu over promise dan bohong banget. Perklaim. Ya. Yes, itu. Itu udah nggak boleh. Apalagi bulan puasa nggak boleh bohong ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan memang kesalahannya itu kesalahan kecil dan juga tidak, jadi bukan benar-benar udah sesuai dengan community guideline, tapi kayak misalkan nih tiba-tiba ada asap karena kita pakai purifier terus kedetek sama AI-nya itu kita ngerokok. Kayak merokok betul. Nah itu kita bisa urus sih, kita bisa bantu urus bahwa itu bukan rokok, jadi bandingnya kondisi bandingnya lebih cepat juga gitu ya Pak. Betul. Seperti itu tadi lah ya, kalau misalnya anak-anak sama sekali kan nggak boleh tampil di TikTok live streaming. Nyelonong anak kita ketika misalnya lagi live streaming, lagi asik-asikin nawarin barang, masuk gitu ya ke dalam, apalagi kalau ke dalam frame ya, itu bisa langsung stop saat itu juga, dan kemungkinan ban permanen juga bisa.
Jadi ya itu balik lagi, itu kalau misalnya unsur ketidaksengajaan itu boleh kita bantu, ya kita upayakan untuk dibantu. Kalau misalnya tapi untuk kayak, ya anak gue kan lucu gitu ya, mau ditampilin di live streaming gitu ya, untuk jualan, nggak boleh ya. Itu TikTok AI akan menilainya sebagai trafficking. Jadi seperti memanipulasi ya gitu ya, seperti itu. Gitu, oke. Memang sebenarnya kalau menurut saya Guardians di TikTok ini kan juga sebenarnya bagus juga ya Pak ya, karena biar orang-orang itu tahu aturan-aturannya, sehingga kalau semakin sembarangan, semakin banyak yang sembarangan pun jadi nggak bisa jadikan lapak jualan juga, nggak mungkin deh kayaknya, pasti langsung capnya negatif gitu kayaknya ya. Betul. Nah, tapi ini juga ada lagi yang terbaru itu live streaming sekarang baru bisa kalau 1.000 followers ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau misalnya akunnya. Nah, Oke, nah ini lanjut pertanyaan dari Jody lagi nih. Terakhir mungkin ya, sebagai afiliator baru, berapakah minimal followers yang dibutuhkan dan apakah dari Mea bisa diberikan akses untuk dapat sampel dari seller? Terima kasih. Oke. Nah, kalau yang 10.000 itu sebenarnya tergantung dari akun kitanya. Ya, Kak. Kalau misalkan dia terdaftarnya sebagai seller dan udah di TikTok Shop-nya itu dari 0 followers pun udah bisa live sebenarnya. Nah, itu kalau misalkan ngomongin afiliator, afiliator ini kita buat ngaktifin keranjang kuning sebagai kreator itu ada minimal followersnya 2.000. Kalau misalkan kita baru banget tapi benar-benar ingin ngafiliatin, teman-teman bisa ada 2 cara sebenarnya. Ikut ke programnya TikTok yang baru, ada namanya Palu Gada. Itu buat 0 followers bisa ikut affiliate dan nanti keuntungannya bisa mengaktifkan keranjang kuning. Kan sebenarnya kalau ingin ngafiliate ya yang penting ngaktifin keranjang kuning dulu. Terus yang kedua, kalau misalkan nggak ikut Palu Gada, tetap ingin affiliate, bisa menautkan dengan akun seller. Jadi kita bikin dulu TikTok Shop-nya yang sebagai seller, nanti akun yang baru kita itu ditautkan ke seller sebagai akun marketing. Gitu. Nah, untuk akses dapat sampel gratis dari seller, kalau misalkan teman-teman udah udah mencakupi minimal 2.000 followers dan sebagai kreator akunnya itu bisa gabung ke kita sebagai kreator di MCN. Jadi MCN ini adalah kreator-kreator yang memang khusus afiliat di TikTok. Kita akan bantu untuk mencari sampel gratis dan merekomendasikan kira-kira produk-produk yang bagus untuk konten-konten dan tergantung niche, balik lagi tergantung niche dari akunnya. Kita akan rekomendasikan gitu. Oke, pasti bakal dibantu sama Mea, Bapak Ibu. Boleh deh. Lanjut dicatat lagi ya nomornya Mas David di nomor WA 081226 026 423 kayak gitu. Betul ya Mas David. Oke, wah terima kasih banyak atas insight-nya malam hari ini. Keren sekali. Saya mau share dulu tentang iCommunity karena tadi sempat terlewat ya. Oke, sebentar. Ibu Delisa boleh dibantu untuk bantu multitasking ya. Wait. Bu Delisa boleh dibantu multiple share screen-nya. Oke, sambil menunggu, mungkin mungkin sebelum ini share screen-nya masih belum bisa. Mungkin Pak David boleh nggak nambahin tentang kalau di Mea sendiri bisa nggak sih bantu kayak
strategi naikin followers gitu? Kalau naikin followers bisa sih, tapi kita mainnya baliknya lagi ke konten. Paling kita akan perbaiki konten-kontennya, kita akan buatkan konten yang memang sesuai dengan niche-nya. Ataupun strateginya bisa macam-macam. Ingin dari konten kah? Ingin dari iklan kah? Iklan pun kan bisa macam-macam. Ada yang promote, ada yang langsung ads dari akunnya. Ada juga yang di-ads-kan live streamingnya. Nanti kita bisa sesuaikan sih, gitu. Dari kebutuhan dan juga kondisi bisnis teman-teman. Jadi kita nggak bisa asal kasih jasa gitu. Kita bisa lihat dulu kayak, oh ini cocoknya kita buatkan kontennya dulu nih, atau oh ini kontennya udah bagus, kita tinggal ads-kan, itu bisa disesuaikan. Gitu ya Pak Ega ya? Betul. Kita sesuaikan, kita analisis dulu, kita lihat, baru ada evaluasi di awal, nanti ya kita baru bisa memberikan memberikan saran yang tepat untuk apa yang bisa dilakukan oleh untuk membantu seperti itu. Kalau background mungkin boleh diceritain tentang kliennya dari Mea sendiri, salah satu atau salah duanya yang pernah ini apa? Yang di-handle ya? Macam-macam nih, macam-macam, ada fashion, ada skincare, lalu ada produk makanan. Mungkin aku mau share screen dulu nih Kak, akun TikTok yang kita handle benar-benar dari dikit banget, dari 10-an kalau nggak saya Pak Ega ya. Anggaplah dari nol itu mah. Boleh deh, 5 menit. Oke, aku kasih lihat deh contohnya ya. Sebentar, kita buka dulu TikTok. Nah, ini suaranya nggak masuk ya. Nah ini ada klien kita juga, kita benar-benar bentuk akunnya itu dari nol, Wet Kering Bella Rosa. Dan yang muncul di sini adalah talent-talentnya Pak Ega ya. Betul, semuanya talentnya gitu. Sekarang followersnya udah sampai 136. Dan ini dalam waktu singkat loh, maksudnya dalam waktu singkat tuh dia baru masuk dari klien kita itu di bulan apa ya waktu itu ya, dia mau ngejar Natal deh, dia kita punya waktu 1 bulan waktu itu, di akhir November pokoknya, akhir November awal Desember akhir November itu masuk jadi klien, kita discuss awal, kita buatkan skrip, kemudian mulai produksi konten, live streaming juga, terus kita bantu carikan afiliator juga yang tepat untuk produknya. Dan akhirnya itu penjualannya oke bangetnya itu ya sampai sekian lah ya. Kemudian itu tuh sampai maksudnya saya deg-degan ya, karena deg-degan gini. Saya senang-senang aja dapat klien, tapi ketika dikasih tantangan di mana itu Desember kan lagi high season ya, maksudnya di mana periode lagi padat sekali gitu ya. Itu lagi padat sekali dan pekerjaan kita lagi padat dari mulai scriptwriter sampai videographer, bahkan talent kita juga lagi padat semua gitu ya. Tapi syukurnya bisa gitu. Karena ini ya, maksudnya kalau kita tuh pasti akan terstruktur dan terukur gitu kalau misalnya kerja. Bisa, enggak gitu. Kalau misalnya kita nilai itu tidak masuk akal, anggaplah klien ini baru masuk 2 minggu sebelum Natal, dia pengen maksimalin penjualan di Natal. Ya, itu kami rasa sih, dan pasti dari rekan-rekan semua juga akan berpikir bahwa itu nggak mungkin. Ya, betul, memang nggak mungkin. Kita nggak akan bikin. Bukannya nggak butuh duitnya, tapi kayak membangun market itu kan nggak mudah dan nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Dan kenapa itu bisa naik Wet Kering Bella Rosa? Karena dari ownernya sendiri juga cukup kooperatif untuk apa saja yang kita sampaikan itu bisa
dimaksimalkan juga. Kayak misalnya untuk iklan kita butuh diisi, oke diisi. Karena kita udah tahu, kita setting iklan juga nggak asal. Kita pasti disesuaikan kata kuncinya untuk menarik lebih banyak audiens. Kita belum berbicara masalah penjualan. Kita narik dulu audiens atau trafficnya dulu. Penjualan itu bonus, itu terakhir. Nanti kita ngomongnya. Jadi kalau misalnya ada dari rekan-rekan, kayak misalnya, bisa nggak di MEA meningkatkan penjualan? Bisa. Asalkan semua saran yang kita berikan itu memang masuk dan punya unique selling point. Dan itu kita pasti bisa discuss terus. Paling nggak setiap 1 minggu sekali kita ada Jimit ya. Nanti dibantu sama rekan kita di CRO atau Customer Relations Officer. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kontennya lagi FYP nih. Nah, ini konten itu tapi tahunnya MEA semua ya, Mas? Iya, ini MEA semua. Dari awal kita benar-benar MEA semua. Kita yang bikin konten, kita yang bikin skrip, talentnya pun dari MEA, tempatnya pun di MEA gitu. Jadi ownernya tinggal kirim aja barang-barangnya, kita yang nge-set, kita yang bikin gitu. Ini talent-talent MEA nih. Ini FYP tuh, 20,5 ribu. Dek, bangun dek. Udah mama masakin, sahur dulu yuk. Siti sahur buruan. Siti bangun. Can udang kene wae. Eta dibanjur aku mama. Bangun. Sahur. Bangun. Sahur. Neng. Bangun. Buru. Ini contoh konten komedi. Dek, bangun. Seperti itu sih terkait peran yang pernah kita handle dan ini salah satunya. Dan ini benar-benar kita kelola dari awal, cara nyiapin dari ya. Wah, keren banget. Emang sebenarnya PR juga sih. Gimana kan karena TikTok itu dituntut untuk selalu membuat konten yang dikit dalam waktu yang dikit tapi menarik. Karena terus berganti-ganti itu juga sebuah PR. Tapi kalau ada MEA, pasti bisa. Wah, jadi tagline baru lagi ya. Itu tagline saya buat anak-anak sales dan operations ya. Pasti bisa. Langsung stres. Oke. Makasih banyak. Oke, sekarang saya sudah bisa share screen. Saya share screen dulu tentang iCommunity. Gantian, Pak. Oke. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. iCommunity adalah sebuah platform komunitas bagi para pebisnis dan juga profesional untuk berkumpul, tapi nggak cuma berkumpul aja karena kita punya banyak program gitu ya. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau juga punya banyak certified trainer, jadi beliau banyak mengisi forum-forum terkait digital marketing gitu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi dan misi. Visinya adalah sebagai platform komunitas berbisnis terbesar di dunia, misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Kita punya tagline, yaitu Share Network, Grow Network. Tujuan dari iCommunity adalah yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Yang kedua, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota. Dan yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan juga profesional. Dan yang terakhir, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, kami sebagai komunitas kami itu bukan sekedar tempat yang buat kongko-kongko gitu, enggak juga. Tapi kami punya kode etik yang harus dipahami dan dilakukan oleh setiap membernya juga. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota. Dan yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama.
Nah, karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, untuk selanjutnya, apa sih biasanya kalau para pebisnis itu punya masalah-masalah? Salah satunya adalah kesulitan mencari relasi. Padahal Bapak Ibu sudah join berbagai macam workshop, berbagai macam event, bahkan juga bazar, tapi masih belum bisa untuk mencari relasi itu gimana ya? Nah, mungkin Bapak Ibu boleh mencoba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting loh kenapa kok Bapak Ibu harus ikut kita. Yang pertama, ada valuable community-nya, yaitu akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Yang kedua, ada quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga, ini biasanya yang paling disukai karena low cost. Biasanya kalau dibutuhkan ada iklan gitu, kita malah nggak butuh biaya iklan. Karena biasanya untuk member pro malah usahakan gitu. Terus ada word of mouth dan juga banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah program-program dari iCommunity. Contohnya malam hari ini ada iCommunity Level Up kayak gitu. Jadi tiap minggunya di hari yang sama selalu ada ALC dengan berbagai macam tema yang berbeda-beda. Oke. How to grow your business with iCommunity. Nah, biasanya kalau tadi kita awal-awal udah kenalan ya, saling kenalan sama dari Pak Juanda, terus ada berbagai macam pebisnis lainnya, ada pengusaha telur, ada pengusaha yang bergerak di bidang masakan, ada yang berbagai lainnya. Itu biasanya kita ketemu dulu di ALC. Terus, wah kayaknya saya cocok nih sama pengusaha yang di bidang F&B misalnya. Nah, terus mau ngobrol lebih lanjut, bisa tuh ngobrol di IBM atau iCommunity Business Matching yang kemudian akan dipertemukan di iCommunity one-on-one meeting kalau udah cocok dan mau jadi partner. Setelah itu iCommunity Refer a Business gitu deh. Nah, ini salah satu contoh dari iCommunity Business Matching. Jadi iCommunity Business Matching ini adalah pertemuan grup gitu, tapi dalam quantity orang yang sedikit, lebih sedikit, tidak banyak. Jadi biar komunikasinya biar lancar. Ada yang online dan juga ada yang offline. Offline-nya ada di mana aja nih? Offline-nya tenang aja, ada di seluruh Indonesia bisa kayak gitu. Pak Juanda kemarin udah jalan-jalan ke Bandung, udah jalan-jalan ke Malang juga, udah jalan-jalan ke Surabaya juga. Pasti bentar lagi juga akan datang ke kota-kota Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nggak boleh ketinggalan semua informasinya. Harus follow media sosialnya iCommunity, yaitu di Instagram iCommunity Official. Nah, juga ada YouTube-nya di iCommunity. Jadi kalau ada yang ketinggalan tadi penjelasan dari narasumber kita, bisa langsung datang ke YouTube-nya iCommunity. Kayak gitu. Nah, minggu depan menarik banget. Karena iCommunity hadir secara hybrid. Untuk pertama kalinya, iCommunity hybrid di kantor FP1. Nah, jadi nggak cuma hybrid, tapi juga ada company visit-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang lagi ada di Jakarta mungkin dan mau join, boleh banget. Kita juga bisa buka puasa bareng di sana. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang udah nonton. Tadi sampai akhir ada 40-an lebih yang memperhatikan Mas Satria sama Mas David ini. Thank you banget. Kita boleh foto bareng dulu? Siap, buat foto saya selalu siap. Loh. Mohon maaf, ini bawaan narsis dari muda sampai sekarang ya, sampai anak saya juga malu. Jadi jangan terlalu sensitif. Ini narsis buat narik pelanggan, harus gitu. Itu bagian biar pede terus. Oke, kita bagian yang muda saja ya. Kalau saya mah udah enggak deh kayaknya. Anak saya soalnya udah mulai protes ya. Jadi jangan banyak kayak gitu deh, malu.